Kesempatan kedua Amber akhirnya membawanya ke momen yang tak pernah ia bayangkan bisa terjadi. Suami yang dalam ingatannya selalu dingin dan sulit dijangkau kini berdiri begitu dekat sampai ia bisa mendengar napasnya. Calix hanya mengajukan satu pertanyaan. Apa yang harus ia lakukan agar Amber bisa mempercayainya? Di kehidupan pertamanya, mempercayai pernikahan ini berujung pada 10 tahun kesepian, penyesalan, dan kematian. Setiap kenangan menyuruh Amber menjaga hatinya rapat-rapat. Namun, ketika ia akhirnya mengakui bahwa ia ingin mempercayai pria yang kini berdiri di hadapannya, Calix berjanji bahwa mulai saat ini sampai hari kematiannya, ia akan melakukan apapun yang ia mampu demi istrinya. Janji itu kemudian menjadi ujian emosional untuk semua hal yang terjadi setelahnya. Amber akan menilainya lewat perjalanan panjang, kelaparan, luka keluarga, intrik politik, dan semua kenangan dari kehidupan yang pernah ia kehilangan. Jika Calix gagal, Amber sudah tahu persis betapa menyakitkan akibatnya. Namun jika ia berhasil, masa depan Amber akan berubah sepenuhnya. Untuk memahami mengapa perjalanan ini menjadi begitu penting, kisah kembali pada masalah yang sejak awal membentuk pernikahan Amber. Bertahun-tahun lalu, Kaisar Radian ingin Natasha Riad yang jenius diikat melalui pernikahan dengan Duke Talesdo. Ayah Amber, Cole Riad, mencoba menolak karena Natasha tidak cocok untuk pernikahan tersebut. Akan tetapi, sang kaisar langsung mengingatkannya bahwa ia memiliki 2 putri. Jika Natasha tidak bisa dipakai, maka Amber bisa menggantikannya. Amber bahkan belum pernah bertemu pria yang tiba-tiba harus ia nikahi. Ia menangis, memprotes, dan menuntut jawaban mengapa selalu dirinya yang harus mengalah demi kakaknya. Natasha adalah seorang jenius sihir. Amber hanyalah putri biasa yang sejak kecil terus diminta memahami keadaan, bertahan, dan berkorban. Cole bersikeras bahwa semua itu bukan karena ia lebih sedikit menyayangi Amber. Namun pada saat itu kata-kata tersebut sama sekali tidak mampu menghapus luka. Bagi Amber itu hanya menjadi satu lagi momen ketika ayahnya gagal melindunginya. Kemarahan Amber terhadap keputusan lama itu sebenarnya jauh lebih rumit daripada sekadar dendam. Ia tahu ayahnya telah terpojok oleh seorang penguasa yang memperlakukan keluarga bangsawan seperti bidak di atas papan permainan. Ia juga tahu rasa takut tidak membuat luka yang ditimbulkan menjadi hilang. Natasha selalu menjadi anak yang dilindungi semua orang karena bakat sihirnya yang luar biasa dan kepribadiannya yang tidak biasa. Amber justru menjadi anak yang dianggap paling bisa diajak mengerti. Dan sifat itulah yang akhirnya menjadi kutukan. Setiap kali keluarga membutuhkan salah satu putri untuk berkompromi, mereka memilih orang yang paling mungkin memahami keadaan. Saat kecil, Amber selalu membela Natasha ketika anak-anak lain mengejek kakaknya karena tidak bisa tertawa atau bereaksi seperti orang biasa. Ia bahkan melawan mereka yang menyebut Natasha monster. Amber meyakinkan dirinya bahwa jika Natasha kesulitan menjalani hubungan sosial, maka ia akan menjadi adik yang membuat hidup kakaknya sedikit lebih mudah. Pada awalnya, pengorbanan itu terasa seperti bentuk kasih sayang. Namun perlahan, orang-orang dewasa di sekitar mereka mulai menganggap kerelaan Amber membantu sebagai kewajiban. Sekolah, acara sosial, tanggung jawab keluarga, hingga akhirnya pernikahan selalu mengikuti pola yang sama. Natasha memiliki alasan mengapa ia tidak bisa melakukan sesuatu, maka Amberlah yang diminta menggantikannya. Itulah sebabnya perintah pernikahan dari kaisar terasa begitu kejam. Amber bukan hanya dikirim untuk menikahi seorang pria asing. Ia juga diberitahu bahwa bahkan masa depannya sendiri bisa dijadikan pengganti untuk kakaknya. Ketika Cole mencoba menenangkan Amber dengan mengatakan bahwa Natasha bukan lebih penting darinya, Amber hanya mendengar alasan yang sama seperti sepanjang hidupnya. Tolong mengertilah kali ini saja. Masalahnya, kata kali ini saja sudah terlalu sering diucapkan. Luka emosional itu juga menjelaskan mengapa kehidupan kedua Amber bukan sekadar kisah balas dendam. Ia tidak kembali dengan tujuan menghancurkan semua orang yang pernah menyakitinya. Yang ia inginkan adalah hak untuk mengendalikan pilihannya sendiri. Ia berhak marah pada keluarganya, berhak menentukan apakah ia ingin memaafkan mereka, dan berhak memutuskan akan menjadi duca seperti apa. Kehidupan pertamanya dibentuk oleh keputusan orang lain. Kehidupan keduanya akan dibentuk oleh keputusan yang ia buat sendiri. Perubahan ini penting karena Amber tidak lagi memandang gelar Duchess sebagai sekadar akibat dari keputusan politik yang ia benci. Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat posisi itu sebagai alat yang bisa digunakan untuk melindungi orang lain dan memilih arah hidupnya sendiri.
Ia tidak dapat membatalkan pernikahan yang pernah dipaksakan kepadanya, tetapi ia dapat menentukan apa arti pernikahan dan kekuasaan itu mulai sekarang. Setiap keputusan selama perjalanan ini perlahan mengembalikan sesuatu yang dulu dirampas darinya, yaitu hak untuk memilih. Inspeksi Wilayah Timur adalah salah satu keputusan tersebut. Secara resmi, perjalanan itu merupakan kunjungan kerja ke wilayah-wilayah miskin yang berada di bawah kekuasaan Talesdo. Namun secara pribadi, perjalanan tersebut juga menjadi jalan menuju wilayah terpencil milik Viscount Petro, tempat Amber bisa bertemu keluarga Riard tanpa meninggalkan jejak yang mudah diikuti oleh agen sang kaisar. Kerahasiaan ini sangat penting. Jika kaisar mengetahui Amber dan ayahnya kembali bekerja sama, ia bisa menganggapnya sebagai bentuk perlawanan politik sebelum mereka siap menghadapi akibatnya. Karena itu, Amber menyiapkan dua rencana sekaligus. Rencana yang terlihat adalah inspeksi wilayah, persediaan, pengaturan perjalanan, laporan daerah, dan pertanyaan mengenai produksi pangan. Sedangkan rencana tersembunyi adalah pertemuan keluarga, korespondensi berkode, lokasi yang jauh dari pusat kekuasaan, serta kesepakatan bahwa ayahnya baru akan datang setelah menerima jawaban yang aman. Calix memperhatikan betapa keras Amber bekerja. Ia tidak mengetahui semua rahasianya, tetapi ia bisa melihat bahwa perempuan yang dulu tampak sangat takut pada Timur, kini mempelajari wilayah itu hampir dengan keseriusan yang berlebihan. Laporan menumpuk berdampingan dengan catatan pertanian. Amber menanyakan gandum, jalan, penyimpanan makanan, kondisi medis, dan desa-desa terpencil. Ia bahkan bertukar surat dengan para peneliti mengenai tanaman dan jenis tumbuhan tahan racun yang mungkin bisa bertahan di kondisi Timur. Bagi Calix, sikap itu terasa menggembirakan sekaligus menyakitkan. Itu menunjukkan bahwa Amber sungguh-sungguh mencoba menjadi bagian dari tanah kelahirannya. Namun pada saat yang sama, hal tersebut mengingatkannya betapa sedikit kepercayaan yang ia miliki terhadap tanah itu sendiri. Timur bukan sekadar miskin, dalam pengertian yang biasa digunakan bangsawan kaya. Ada jalan yang hampir tidak bisa dilalui. Banyak keluarga bergantung pada panen yang tidak menentu. Satu musim buruk saja bisa berarti kelaparan. Monster semakin mendekati permukiman. Para bangsawan yang mampu pindah sudah meninggalkan beberapa wilayah. Calix tumbuh dengan keyakinan bahwa siapapun yang melihat kenyataan itu pada akhirnya pasti ingin melarikan diri. Tekad Amber mengguncang keyakinan tersebut bahkan sebelum perjalanan dimulai. Di kehidupan sekarang, setelah kembali ke masa lalu dengan seluruh ingatan buruk dari kehidupan pertamanya, Amber sudah memutuskan bahwa ia tidak akan mengulangi 10 tahun penuh penderitaan itu. Ia masih Duchess Talesdo, tetapi kali ini ia berniat benar-benar menggunakan posisi tersebut. Tujuan terdekatnya adalah Timur. Wilayah itu miskin, terpencil, dan perlahan runtuh akibat kekurangan berbagai kebutuhan. Namun Amber mengetahui cukup banyak tentang masa depan untuk memahami bahwa kehancurannya bukan sesuatu yang tak terhindarkan. Jika ia bisa memperbaiki produksi pangan, mendapatkan bantuan dari luar, dan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, ia mungkin mampu mengubah nasib seluruh duchy. Itulah alasan Amber merencanakan inspeksi di seluruh Timur. Dan itulah pula alasan ia diam-diam mengatur pertemuan dengan ayahnya di wilayah terpencil Viscount Petro. Ia tidak ingin kaisar menyadari bahwa dirinya kembali membangun hubungan dengan keluarga Riard, sehingga perjalanan itu harus terlihat seperti inspeksi inkognito biasa. Calix langsung berhati-hati. Ia mengatakan bahwa kondisi Timur jauh lebih buruk daripada bayangan Amber. Jalannya rusak, desa-desa berjauhan, dan banyak tempat bahkan tidak mampu menyediakan kenyamanan dasar yang biasanya diterima seorang Duchess. Dalam kehidupan Amber sebelumnya, Calix pernah mengatakan hal yang hampir sama, seolah Amber adalah hiasan rapuh yang akan pecah begitu meninggalkan kastel. Saat itu Amber menerima penilaiannya dan tetap terperangkap di dalam. Kali ini ia menolak. "Aku tidak akan melarikan diri, seperti apapun kondisi Timur," katanya. "Aku istrimu. Aku ingin kamu mempercayai itu." Bagi Calix, kata-kata tersebut menghantam jauh lebih dalam daripada yang Amber sadari. Selama ini ia berusaha tidak membandingkan Amber dengan seseorang dari masa lalunya, tetapi ia terus melihat jejak ketakutan lama pada istrinya. Ia takut jika Amber menyaksikan kondisi nyata tanah kelahirannya, perempuan itu akan menyesal datang ke Timur dan pada akhirnya meninggalkannya. Namun di saat yang sama, ia menemukan surat-surat yang menunjukkan bahwa Amber telah meneliti cara memperbaiki hasil pertanian dan mengatasi kekurangan pangan. Usahanya bukan sekadar amal kosong.
Amber benar-benar mempelajari wilayah tersebut. Hal itu memaksa Calix mempertanyakan prasangkanya sendiri. Mungkin selama ini ia yang menentukan batas kemampuan Amber tanpa pernah memberinya kesempatan. Mungkin perempuan di sampingnya jauh lebih kuat daripada gambaran yang ia ciptakan sendiri. Diam-diam Calix memutuskan bahwa jika Amber melihat semuanya dan tetap memilih bertahan, maka ia juga akan berhenti menahan dirinya. Hari-hari sebelum keberangkatan juga menunjukkan betapa canggung hubungan pribadi Amber dan Calix. Kerja sama politik mereka berkembang jauh lebih cepat daripada kedekatan sebagai pasangan. Di depan orang lain, keduanya bisa membahas wilayah, uang, atau strategi dengan sangat tenang. Namun di kamar tidur, gerakan kecil saja bisa membuat mereka berdua panik. Suatu malam Amber menyadari bahwa Calix terus menghindari tidur sampai larut malam. Ia pergi pagi-pagi sekali dan baru pulang setelah Amber hampir tertidur karena kelelahan. Pola itu terlalu mengingatkannya pada kehidupan sebelumnya ketika jarak perlahan menjadi keadaan normal dalam pernikahan mereka. Amber berkata pada dirinya sendiri bahwa ia seharusnya tidak peduli. Lalu ia sadar bahwa ternyata ia peduli. Ketika Calix akhirnya pulang lebih awal dari biasanya, Amber sudah mengenakan pakaian tidur. Seketika ia menjadi terlalu sadar akan betapa tipis dan santainya pakaian yang ia kenakan, meskipun sebenarnya tidak ada yang benar-benar tidak pantas. Calix pun membeku. Duka perkasa yang bisa menghadapi pasukan tanpa berkedip mendadak, tidak tahu harus memandang kemana. Amber memalingkan wajah. Calix juga melakukan hal yang sama. Keduanya justru menjadi semakin malu karena terlalu keras berusaha terlihat seolah mereka tidak malu. Situasinya mungkin akan terasa lucu jika jantung Amber tidak berdebar begitu keras. Mereka memang sudah sepakat tidur di ruangan yang sama, tetapi kedekatan emosional ternyata jauh lebih menakutkan daripada sekadar berbagi ruang. Amber menawarkan diri tidur di sofa. Calix tidak mau membiarkannya merasa tidak nyaman, tetapi ia sendiri menjadi begitu kaku sampai pada akhirnya keduanya sama-sama sulit tidur. Amber kemudian berpikir untuk pergi ke dapur mencari sedikit brandy agar bisa menenangkan diri. Calix langsung menawarkan diri untuk menemaninya karena kastel sudah gelap dan ia tidak merasa tenang membiarkan Amber berjalan sendirian. Kalimat sederhana itu membuat Amber terkejut. Di masa lalu Calix mungkin akan menyuruhnya tidak pergi kemana-mana. Perintah lamanya selalu membatasi, tetap di kastel, jangan membuat masalah, dan jangan meninggalkan tempat yang aman. Calix yang sekarang tidak melarangnya pergi. Ia hanya berkata bahwa ia akan ikut bersama Amber. Perbedaannya memang kecil dalam kata-kata, tetapi sangat besar dalam makna. Amber mulai bertanya-tanya apakah peranglah yang mengubah Calix di garis waktu pertamanya. Mungkin pria dingin dan kelelahan yang hidup bersamanya selama 10 tahun menjadi seperti itu setelah bertahun-tahun menghadapi pertempuran, tekanan kekaisaran dan kehilangan. Jika memang begitu, Calix yang lebih muda di hadapannya masih memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang berbeda. Sementara itu, Calix juga menghadapi pergulatan batinnya sendiri. Ia ingin meraih Amber, tetapi berkali-kali menghentikan dirinya karena tangannya kasar akibat latihan dan perang. Ia teringat seseorang yang rapuh dari masa lalu dan takut mengulang rasa sakit yang sama. Ia begitu takut menyakiti Amber sampai kehati-hatiannya terkadang justru terlihat seperti penolakan. Perasaan itulah yang menjadi latar belakang keputusannya untuk menjadi pengawal Amber. Ketika rumah tangga mulai khawatir dengan rute inspeksi, Calix tidak ingin mengurung Amber di dalam kastel. Ia ingin membiarkannya melakukan perjalanan sambil secara pribadi mengurangi risiko yang akan dihadapi. Genia menganggap seluruh situasi itu jauh lebih romantis daripada yang bersedia diakui kedua pasangan tersebut. Ia hampir bersinar kegirangan saat membayangkan sang duke bertindak sebagai pengawal pribadi Amber. Amber memprotes bahwa seorang suami yang mengikuti istrinya kemana-mana seperti ksatria pribadi akan terlihat konyol di kalangan bangsawan. Genia jelas menganggap justru itulah bagian terbaiknya. Calix muncul sebelum Amber sempat melarikan diri dari topik tersebut. Ia memperlakukan tugas itu dengan keseriusan seorang tentara. Jalan-jalan di timur sulit dilalui. Pengawal berpengalaman lain sedang sibuk. Ia paling memahami medan, bahaya, dan bisa bereaksi lebih cepat daripada siapapun jika sesuatu terjadi. Dari sudut pandang itu, menjadi Squire Amber terdengar sangat masuk akal. Sayangnya bagi Amber, alasan logis tidak mampu membuat tindakan itu terasa kurang intim. Ketika Calix secara resmi meminta Amber menyerahkan tugas tersebut kepadanya, ia menyadari bahwa sang duke memilih menempatkan dirinya di bawah wewenang Amber
selama perjalanan. Bagi seorang Duke yang terkenal bangga dan sangat kuat di medan perang, simbolisme tindakan itu mustahil diabaikan. Sebelum berangkat, Amber mengatur berbagai hal di kastil. Ia meminta Genia mencari bantuan Heinrich dan Sir Bertrand jika terjadi sesuatu selama mereka pergi. Para prajurit elit belum kembali dari ekspedisi, sehingga masalah pengawal menjadi sedikit rumit. Genia dengan gembira mengusulkan agar sang duke sendiri yang melakukannya. Menurutnya, gambaran seorang suami yang mengawal istrinya secara pribadi terdengar sangat romantis. Amber hampir tersedak mendengarnya. Di kalangan bangsawan, suami yang bertindak sebagai pengawal pribadi istrinya bisa dianggap terlalu mesra, bahkan memalukan karena menunjukkan kasih sayang secara terbuka. Amber terus bersikeras bahwa Calix tidak mungkin melakukan hal se-frivolous itu. Ia masih mengatakannya ketika Calix muncul dan menawarkan hal yang persis sama. Awalnya, Amber mencoba menganggapnya hanya sebagai keputusan praktis. Calix adalah orang terkuat yang tersedia, jalannya berbahaya, dan ia memang bertanggung jawab atas keselamatannya. Namun ia tidak sekadar menunjuk dirinya sebagai pemimpin militer perjalanan. Calix secara resmi mengatakan bahwa selama perjalanan itu ia akan bertindak sebagai Squire Amber. Amber hampir tidak bisa mencerna kata-katanya. Squire terbaik di kastil ini adalah aku, kata Calix dengan wajah benar-benar serius. Tolong serahkan tugas ini kepadaku. Masalahnya, semakin serius Calix mengatakannya, semakin kuat jantung Amber bereaksi. Dulu ia pernah memohon kebaikan paling sederhana dari pria ini dan hanya menerima jarak sebagai balasan. Sekarang Calix mengulurkan tangan untuk membantunya naik kereta, selalu berada cukup dekat untuk menangkapnya jika tersandung, dan bertanggung jawab sendiri atas kenyamanannya di jalan yang buruk. Tidak satu pun dari tindakan itu cukup besar untuk membuktikan cinta. Namun jika digabungkan, semuanya menjadi berbahaya. Semua itu membuat Amber mulai berharap. Dan Amber membenci harapan itu. Kehidupan sebelumnya terus membisikkan bahwa Calix adalah orang yang sama yang pernah membiarkannya menderita. Jika ia percaya terlalu mudah, ia bisa terluka lagi. Karena itu, ketika tangan mereka bersentuhan dan jantungnya berdebar, Amber meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kesopanan. Ketika Calix memandangnya seakan ingin mengatakan sesuatu, ia memilih berpaling. Amber bertekad menjaga kendali atas perasaannya. Namun ada orang lain yang memperhatikan tumbuhnya kepercayaan Amber dengan niat yang sama sekali berbeda. Suasana di Torchum terasa tidak nyaman hampir sejak mereka tiba. Amber sudah belajar memperhatikan detail sosial kecil karena dalam kehidupan pertamanya ia sering mengabaikannya sampai seluruh faksi terbentuk di belakang punggungnya. Baron Torchum membungkuk sangat dalam kepada Calix, tetapi memperlakukan Amber hanya seperti tambahan yang berdiri di belakang sang Duke. Sikapnya cukup sopan sehingga tidak bisa disebut penghinaan terbuka, tetapi urutan penghormatannya sangat jelas. Amber juga mengenali jejak politik pengaruh Bella. Torchum bukan bangsawan yang cukup kuat untuk menantang Duchess atas inisiatif sendiri. Seseorang pasti telah membuatnya percaya bahwa posisi Amber tidak stabil. Perkenalan Lydia semakin memperkuat kecurigaan tersebut. Ia tidak bersikap seperti perempuan yang sekadar bertemu Duke yang sudah menikah. Pilihan pakaian, waktu muncul, dan posisi duduknya saat makan semuanya telah disusun dengan sengaja. Sang Baron berkali-kali mengarahkan percakapan pada kegunaan putrinya, terutama pengetahuan Lydia mengenai budaya Timur. Buah lukuma menjadi tanda yang paling terang-terangan. Dalam tradisi Torchum, berbagi buah tersebut berkaitan dengan pernikahan dan malam pertama. Menyajikannya secara khusus kepada Calix, ketika Amber duduk di dekatnya, jelas bukan sekadar keramahan. Itu adalah provokasi yang dibungkus adat. Amber merasakan kecemasan lama kembali muncul. Dalam kehidupan pertamanya, perempuan-perempuan yang mengagumi Calix sering memandang Amber seolah dirinya hanya penghalang. Saat itu, ia tidak pernah cukup percaya diri pada pernikahannya untuk melawan mereka. Pada akhirnya Amber terbiasa memalingkan wajah sebelum orang lain melihat bahwa dirinya terluka. Kali ini, ia memilih untuk melihat semuanya. Calix hampir tidak bereaksi pada upaya Lydia menarik perhatiannya. Ia tidak mendorong percakapan, tidak memuji kecantikannya, dan tidak menyentuh buah itu dengan makna yang diharapkan sang Baron. Karena frustrasi, Baron Torchum mulai bicara lebih terus terang. Ia menyinggung bahwa dalam rumah tangga Timur, seorang Duchess seharusnya memahami hidangan lokal dan merawat Duke secara langsung. Amber yang berasal dari Barat tentu tidak memiliki pengetahuan tersebut.
Lydia, sebaliknya, lahir dan dibesarkan di timur serta memahami semuanya. Maksudnya jelas menghina. Mungkin perempuan yang duduk di samping Calix sekarang adalah perempuan yang salah. Amber sebenarnya sudah siap menjawab sendiri, namun Calix bergerak lebih dulu. Suaranya tetap tenang, tetapi semua orang di meja makan memahami ancaman yang tersembunyi di baliknya. Ia bertanya apa sebenarnya yang sedang dilakukan sang Baron. Baron Torchum mencoba mundur dengan alasan bahwa ia hanya khawatir Amber merasa tidak nyaman dengan adat yang belum dikenalnya. Calix langsung menolak alasan itu. Kekhawatiran tidak mengharuskan seseorang merendahkan istrinya. Ia menyatakan bahwa kata-kata sang Baron adalah bentuk ketidaksopanan dan menegaskan bahwa ia tidak akan mentoleransi komentar lain yang bertujuan menurunkan posisi Amber. Seluruh meja membeku karena komandan legendaris medan perang itu tidak lagi berbicara sebagai tamu. Ia sedang berbicara sebagai Duke Talesdo. Lalu Calix melakukan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi Amber. Ia pergi, seorang bangsawan bisa saja tetap duduk makan dan menghukum sang Baron setelahnya. Namun Calix memutuskan bahwa tidak ada jamuan yang cukup penting untuk membuat Amber bertahan di ruangan tempat dirinya dihina. Ia mengulurkan tangan dan meminta Amber ikut bersamanya. Amber meraih tangan itu sebelum sempat berpikir. Begitu mereka keluar dari ruang makan, kemarahan Calix berubah menjadi rasa bersalah. Ia meminta maaf atas perilaku Torchum seolah tindakan pria itu adalah kegagalannya sendiri. Amber mengatakan bahwa Calix sama sekali tidak bersalah. Tetapi ia menjelaskan bahwa dialah yang membawa Amber ke wilayah ini dan berjanji akan melindunginya. Jika para bangsawan timur memperlakukannya dengan buruk, Calix merasa bertanggung jawab. Yang tidak ia katakan secara langsung adalah ketakutan yang jauh lebih dalam. Amber mungkin mulai menghubungkan seluruh wilayah timur dengan penghinaan. Amber bisa melihat rasa takut itu. Ia kembali meyakinkan Calix bahwa dirinya tidak akan menilai seluruh tanah kelahirannya hanya berdasarkan orang terburuk yang mereka temui. Bagi Calix, ucapan itu jauh lebih berarti daripada yang Amber sadari. Perhentian penting pertama mereka adalah wilayah Baron Torchum. Sang Baron menyambut Duke dengan antusiasme berlebihan. Sedangkan Amber diperlakukan dengan formalitas yang langsung membuatnya curiga. Tak lama kemudian putrinya, Lydia Torchum, muncul. Lydia cantik, anggun, dan terlihat sopan. Tetapi Amber memperhatikan cara perempuan itu memandang Calix. Alasannya menjadi jelas di balik pintu tertutup. Baron Torchum menerima instruksi yang berkaitan dengan Lady Bella. Ia mengatakan pada Lydia bahwa pria yang tergila-gila pada satu perempuan bisa dialihkan jika ada perempuan lain yang cukup menarik. Dalam pikirannya, posisi Amber sebagai Duchess Talesdo adalah sesuatu yang bisa direbut putrinya. Lydia pun setuju untuk mencoba. Saat makan malam, jebakannya sangat jelas. Lydia datang dengan pakaian yang sengaja dirancang untuk menarik perhatian dan mengambil kursi tepat di sebelah Calix. Sang Baron memuji putrinya, berbicara tentang betapa besar kekagumannya pada Duke, lalu menyajikan buah lucu Malangka yang dalam tradisi setempat berkaitan dengan pengantin baru dan malam pernikahan. Setelah itu ia mulai merendahkan Amber secara tidak langsung. Ia menyebut bahwa seorang Duchess dari timur seharusnya memahami adat wilayah dan secara pribadi memperhatikan makanan suaminya. Karena Amber berasal dari barat, sang Baron menyiratkan bahwa Lydia mungkin lebih mampu memahami kebutuhan Calix. Amber mempersiapkan diri menghadapi penghinaan seperti yang ia ingat dari kehidupan pertamanya. Ia menduga Calix akan tetap diam ketika orang lain memperkecil posisinya. Namun ekspresi Calix justru berubah dingin. Ia menyuruh sang Baron berhenti merendahkan istrinya. Ketika pria itu mencoba berpura-pura hanya mengkhawatirkan sang Duchess, Calix menegaskan bahwa mengulang omong kosong yang menghina bukanlah bentuk perhatian. Lalu ia berdiri dari meja dan mengulurkan tangan kepada Amber. "Madam, Anda tidak perlu tetap berada di sini. Mari kita pergi." Ia menggenggam tangan Amber di depan semua orang. Amber mengikuti Calix keluar dalam keadaan hampir linglung. Calix benar-benar marah demi dirinya. Ia bahkan meminta maaf karena kejadian itu terjadi di wilayah kekuasaannya, mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di timur pada akhirnya adalah tanggung jawabnya. Untuk pertama kalinya Amber melihat rasa malu yang tulus di wajahnya, bukan karena harga dirinya terluka, melainkan karena ia takut timur sendiri akan menjadi sesuatu yang dibenci Amber. Amber menenangkannya. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Malam itu Amber tetap tidak bisa tenang.
Ia terus mengingat kembali makan malam tadi, tangan Calix yang menggenggam tangannya, cara pria itu membelanya, dan kehangatan aneh dalam tatapannya. Di masa lalu, Calix selalu menarik perhatian kemanapun ia pergi. Ia tampan, kuat, dan terkenal di medan perang, sehingga para bangsawan perempuan sering menatapnya. Namun, Calix yang dulu tidak pernah menanggapi siapapun, Amber pernah mengira itu karena ia memang dingin terhadap semua orang. Tetapi bagaimana jika Calix yang sekarang berubah ke segala arah, bukan hanya terhadap Amber? Pikiran itu cukup mengganggu sampai Amber memilih berjalan-jalan di dalam mansion daripada tidur. Lalu ia melihat Lydia bertemu Calix larut malam. Dadanya langsung terasa sesak sebelum ia sempat menahannya. Amber segera marah pada dirinya sendiri. Ia dan Calix bukan pasangan sungguhan, pikirnya. Pernikahan mereka bermula dari perintah kekaisaran. Bahkan jika Calix terlibat dengan perempuan lain, apa hak Amber untuk mencampuri? Namun semua logika itu sama sekali tidak mengurangi rasa sakit di dadanya. Calix menyadari keberadaannya dan bertanya, mengapa Amber belum pergi beristirahat. Amber mencoba menyembunyikan reaksinya, tetapi Lydia sudah terlihat tidak nyaman. Calix kemudian membawa Amber ke tempat yang lebih pribadi untuk menjelaskan semuanya. Lydia tidak datang untuk kembali merayunya. Ia datang untuk mengaku. Setelah makan malam yang berantakan, Lydia akhirnya memahami betapa nekatnya rencana ayahnya. Ia memberitahu Calix bahwa Baron Torchum memerintahkannya untuk memikat Sang Duk, merebut posisi Amber, dan menjalankan skema yang berkaitan dengan Lady Bella. Calix bahkan sudah menolaknya sebelum Lydia sempat menyelesaikan upayanya. Amber mengatakan bahwa ia tidak marah. Calix tidak mempercayainya. "Madam, lihat aku." Ketika Calix mendekat, wajah Amber memerah sampai perasaannya hampir terbaca jelas. Calix mengamatinya dengan sangat serius, lalu justru sampai pada kesimpulan yang salah. Ia teringat bahwa Amber minum anggur saat makan malam dan memutuskan bahwa toleransi alkohol istrinya pasti sangat rendah. Mulai sekarang katanya Amber hanya boleh minum sesuatu yang ringan. Kesalahpahaman itu begitu tulus sampai Amber tidak mampu menahan tawa. Calix terlihat benar-benar bingung. Ia siap menghadapi kecemburuan, bahaya, atau bahkan penyakit, tetapi sama sekali tidak siap melihat istrinya menertawakannya. Amber sendiri bahkan tidak bisa menjelaskan mengapa ia merasa sangat bahagia. Momen itu kecil dan hampir konyol, tetapi menjadi salah satu saat pertama ketika keduanya sekadar menikmati keberadaan satu sama lain. Calix menawarkan diri mengantarnya kembali ke kamar, dan Amber menerimanya. Pengakuan Lydia larut malam sebenarnya memiliki logikanya sendiri. Ia bukan tiba-tiba menjadi setia kepada Amber. Ia takut, malu, sekaligus realistis. Sebelum makan malam, Lydia sempat percaya rencana ayahnya mungkin berhasil. Ia diberitahu bahwa pernikahan bangsawan hanyalah urusan politik, bahwa pria mudah dialihkan, dan bahwa Amber hanyalah orang luar tanpa pengaruh nyata di Talesdo. Lalu ia melihat Calix membela istrinya tanpa ragu. Fantasi itu langsung runtuh. Jika Lydia melanjutkan rencana tersebut, ia tidak akan menjadi Duchess. Ia justru akan menjadi musuh seorang pria yang cukup kuat untuk menghancurkan seluruh keluarganya. Karena itu, Lydia mencari Calix secara pribadi dan mengaku sebelum ayahnya bisa memaksanya mencoba untuk kedua kalinya. Sayangnya, Amber hanya melihat bagian awal pertemuan itu. Adegan kecemburuan tersebut menjadi penting karena memaksa Amber menghadapi emosi yang selama ini sengaja ia beri nama lain agar tidak perlu menyebutnya cinta. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia marah karena ketidaksopanan. Ia berkata bahwa ia tidak menyukai pertemuan rahasia. Ia berkata bahwa reputasi Calix penting secara politik. Tidak satupun alasan tersebut menjelaskan rasa sakit di dadanya. Ketika Calix melihatnya berdiri di koridor, ia tidak menyembunyikan Lydia atau meminta Amber pergi. Ia langsung membawa Amber masuk ke dalam kebenaran. Lydia menjelaskan bahwa ayahnya memerintahkan rayuan itu. Ia mengatakan rencananya berhubungan dengan Bella dan meminta maaf atas perilakunya saat makan malam. Calix sendiri sudah menolaknya sepenuhnya. Seharusnya Amber merasa lega. Namun yang muncul justru rasa malu karena sebelumnya ia sempat merasa terluka. Itulah sebabnya Amber langsung defensif ketika Calix bertanya apakah ia marah. Jika ia mengakui kecemburuan, berarti ia juga harus mengakui bahwa perhatian Calix memiliki arti pribadi baginya. Calix terlalu terus terang untuk memainkan permainan semacam itu.
Ia terus meminta Amber menatapnya, mencoba memahami apa yang salah. Semakin dekat ia bergerak, semakin merah wajah Amber. Lalu keluarlah diagnosis tentang anggur tadi. Ini menjadi salah satu momen langka ketika kemampuan Calix gagal secara sangat tidak berbahaya. Ia bisa membaca situasi medan perang dalam hitungan detik, tetapi tidak mampu mengenali kecemburuan istrinya meski hampir tertulis jelas di wajah Amber. Ia mengingat dengan cermat bahwa Amber minum anggur merah, lalu menyimpulkan alkohol pasti menjadi penyebab wajah memerah dan detak jantung cepat. Amber tertawa karena pilihan lainnya adalah mengakui kebenaran. Calix tetap tidak memahami bagian lucunya, tetapi ia tersenyum ketika Amber mengatakan bahwa dirinya merasa bahagia. Kebahagiaan kecil itu memberi Amber cukup kepercayaan diri untuk menghadapi Torchum keesokan harinya. Ia menemui sang baron bukan sebagai istri yang tersakiti, melainkan sebagai Duchess yang sedang menyelidiki serangan politik. Lydia mengulangi pengakuannya. Baron Torchum mencoba mengecilkan perannya, tetapi Amber sudah memegang surat sebagai bukti. Dokumen itu menjadi titik balik besar. Bella bukan sekadar mengungkapkan ketidaksukaan. Ia benar-benar menyampaikan niat untuk memanfaatkan perjalanan inspeksi dan menyerang pernikahan Amber. Jika rencana itu gagal, sang baronlah yang diharapkan menyerap seluruh kesalahan. Ketika Amber mengenali tulisan tangan itu, Torchum akhirnya sadar betapa banyak bukti yang ada di tangan sang Duchess. Ia langsung berlutut. Amber tidak memberikan pengampunan hangat begitu saja. Ia membedakan Lydia yang memilih mengaku dengan sang baron yang secara sukarela mengikuti rencana Bella. Untuk saat ini ia membiarkan keluarga Torchum tetap mempertahankan posisi mereka, tetapi memperingatkan bahwa perlakuannya di masa depan akan bergantung pada kesetiaan mereka. Inilah jenis respons politik yang gagal dilakukan Amber dalam kehidupan pertamanya. Ia tidak mengabaikan serangan, tetapi juga tidak menghancurkan keluarga yang mungkin masih berguna hanya karena emosi. Ia mengubah rumah bangsawan yang tadinya bermusuhan menjadi pihak netral yang ketakutan, sekaligus memperoleh bukti yang suatu hari bisa digunakan untuk menyerang Bella. Keesokan paginya, sisi politik dari insiden tersebut masih harus dibereskan. Amber bertemu Lydia dan Baron Torchum. Lydia meminta maaf secara terbuka, mengakui bahwa dirinya sempat terbawa ambisi ayahnya dan menjelaskan bahwa ia sudah mengatakan seluruh kebenaran kepada Calix. Amber tidak membiarkan kesempatan ini terbuang. Ia menunjukkan bukti yang menghubungkan skema tersebut dengan Lady Bella. Sang baron mengira surat itu sudah dihancurkan, tetapi Amber mengenali tanda tangan Bella. Dalam kehidupan pertamanya, ia sudah cukup sering melihat tulisan itu untuk mengingatnya. Ketika bukti tersebut muncul, keluarga Torchum tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman yang mereka lakukan sendiri. Amber memilih tidak langsung menghancurkan mereka. Lydia menunjukkan cukup banyak keberanian dengan mengaku sebelum keadaan menjadi lebih buruk, jadi Amber memberinya kesempatan. Namun ia memperingatkan sang baron bahwa keluarganya masih berada di pihak Bella, dan perlakuan Amber kepada mereka ke depannya akan bergantung pada tindakan mereka mulai sekarang. Bagi Amber, penemuan itu penting karena mengonfirmasi satu hal. Kebencian Bella bukanlah sesuatu yang acak. Perempuan itu secara aktif mencoba melemahkan posisi Amber dan memisahkannya dari Calix. Bahkan ia bersedia memakai keluarga bangsawan lain untuk mencapai tujuannya. Perjalanan inspeksi sendiri juga mengubah keseimbangan hubungan Amber dan Calix secara praktis. Sebelum perjalanan ini, banyak percakapan mereka berakhir dengan salah satu menarik diri. Amber menganggap kehati-hatian Calix sebagai bentuk penolakan. Calix melihat kemandirian Amber sebagai tanda bahwa istrinya menginginkan jarak. Berhari-hari bepergian bersama menghapus ruang yang biasanya mereka gunakan untuk melarikan diri dari momen canggung. Mereka makan bersama, membaca laporan yang sama, dan mendengar keluhan penduduk yang sama. Ketika Amber bertanya kepada kepala desa mengenai harga gandum, Calix memilih mendengarkan alih-alih menjawab untuk orang tersebut. Ketika Calix menemukan jalan berbahaya atau jejak monster, Amber menerima penilaiannya tanpa menganggap setiap peringatan sebagai usaha mengendalikan dirinya. Kepercayaan mulai terbentuk lewat pengulangan kecil seperti itu. Semakin jauh rombongan bergerak ke timur, semakin jelas bahwa perubahan tidak akan datang dari satu keputusan besar. Amber harus membangun kepercayaan, memperbaiki jalur distribusi, menghubungkan desa dengan tenaga medis, dan memastikan bantuan tidak berhenti setelah satu musim. Calix mulai memahami bahwa istrinya tidak sedang mencari kemenangan cepat.
Ia sedang mencoba membangun sistem yang tetap bekerja ketika dirinya tidak berada di sana. Bagi Amber, itulah perbedaan antara bantuan sementara dan pemerintahan yang benar-benar bertanggung jawab. Amber juga melihat perbedaan antara reputasi Calix di depan publik dan sikapnya di antara penduduk timur. Orang-orang takut pada Duke karena mengetahui betapa ganasnya ia di medan perang, tetapi mereka juga bergantung kepadanya. Calix mengingat rute yang rusak, mengenali para perwira dengan nama mereka, dan memperhatikan desa mana yang kehilangan terlalu banyak orang dewasa yang bisa bekerja. Cara bicaranya memang sering keras, namun jumlah informasi yang ia simpan di kepalanya membuktikan bahwa Timur tidak pernah menjadi sekadar tanah milik di atas kertas baginya. Kesadaran itu membuat Amber kembali mempertanyakan kehidupan pertamanya. Dulu ia percaya Calix tidak peduli kepada siapapun, karena pria itu hampir tidak pernah menjelaskan perasaannya. Sekarang ia melihat seseorang yang peduli lewat tanggung jawab, tetapi tidak tahu bagaimana menerjemahkan rasa peduli menjadi kasih sayang. Hal itu tidak menghapus rasa sakit yang pernah ditimbulkannya, tetapi membantu menjelaskan mengapa usahanya sekarang terasa begitu canggung. Calix pun mempelajari hal serupa tentang Amber. Amber bukan perempuan tanpa rasa takut. Ia tetap bisa lelah, frustrasi, dan kewalahan melihat besarnya masalah. Kekuatannya bukan karena ia tidak takut. Kekuatannya adalah kebiasaan untuk tetap melangkah setelah rasa takut muncul. Di beberapa tempat, Calix diam-diam bertanya apakah Amber ingin memperpendek rute inspeksi. Amber selalu memilih mengajukan satu pertanyaan lagi sebelum memutuskan berhenti. Saat mereka mendekati Petro, rencana awal Calix untuk menyembunyikan bagian terburuk dari Timur sudah benar-benar gagal. Yang lebih penting lagi, Calix tidak lagi berharap rencana itu berhasil. Jika Amber ingin memilih tanah ini, ia ingin pilihan tersebut dibuat setelah melihat kenyataan sepenuhnya. Inspeksi pun berlanjut. Kali ini Amber menolak bepergian sebagai Duchess terlindungi yang hanya melihat dunia dari jendela kereta. Ia bertemu masyarakat secara langsung, membagikan sebagian persediaan yang dibawa, mendengarkan keluhan, dan melihat sendiri bagaimana desa-desa bertahan. Tidak setiap hari menghadirkan kejadian dramatis, tetapi justru itulah yang mengubah pemahamannya tentang Timur. Kemiskinan di sini bukan satu bencana terpisah. Masalahnya sudah menjadi struktur. Orang-orang telah menyesuaikan diri dengan kekurangan yang berlangsung begitu lama sampai mereka tidak lagi berharap akan datang bantuan. Meski begitu, Amber terus menemukan senyuman. Hal itu membuat tekadnya semakin kuat. Ia mulai lebih sedikit memikirkan bagaimana menyelamatkan diri dari kaisar, dan lebih banyak memikirkan penguasa seperti apa yang ingin ia jadikan dirinya sendiri. Hari-hari antara Torchum dan Petro membantu Amber memahami mengapa reformasi tidak bisa dilakukan dengan cepat. Di beberapa desa, masalah utama adalah transportasi. Makanan sebenarnya tersedia di tempat lain, tetapi biaya membawanya terlalu tinggi. Di wilayah lain, jumlah penduduk menurun begitu drastis sampai tenaga kerja untuk merawat ladang dan jalan tidak mencukupi. Sebagian keluarga bahkan tinggal dekat daerah yang dipenuhi monster karena pindah berarti meninggalkan satu-satunya harta yang mereka miliki. Amber membagikan persediaan dengan hati-hati, bukan sekadar mengosongkan gerobak di desa pertama yang mereka temui. Ia menanyakan siapa yang menguasai gudang, tanaman apa yang paling sering gagal, di mana anak-anak mendapatkan perawatan, dan berapa lama pedagang biasanya tiba. Jawabannya tidak konsisten dan seringkali mengecewakan. Calix memperhatikan Amber mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali tanpa kehilangan kesabaran. Calix terbiasa dengan laporan militer, temukan target, ukur sumber daya, selesaikan masalah terdekat. Amber terus mencari hubungan antar masalah. Petani yang sakit berarti tenaga kerja berkurang. Tenaga kerja berkurang berarti panen melemah. Panen lemah meningkatkan malnutrisi. Malnutrisi menimbulkan lebih banyak penyakit. Jalan rusak membuat harga obat dan makanan sama-sama meningkat. Saat tiba di Petro, Amber sudah mulai mencurigai bahwa Timur tidak mungkin diperbaiki hanya dengan satu tanaman ajaib. Dan Petro membuktikan dugaan itu. Wilayahnya begitu sunyi sampai tidak adanya aktivitas normal terasa menakutkan. Bangunan-bangunan masih berdiri, tetapi terlalu sedikit orang menggunakannya. Anak-anak berjalan tanpa pengawasan, karena setiap orang dewasa yang masih sehat sedang bekerja, merawat seseorang, atau mencari makanan. Permohonan Clara membuat semua statistik itu berubah menjadi kenyataan manusia.
Amber melihat seorang anak yang tidak meminta uang atau mainan. Gadis kecil itu meminta orang asing menyelamatkan ibunya. Kondisi Avril bukan akibat kutukan dramatis, melainkan hasil akumulasi kekurangan. Ia terus bekerja saat kekurangan makanan, tubuhnya semakin lemah, lalu akhirnya pingsan dan menjadi terlalu sakit untuk pulih hanya dengan makanan biasa. Rumah itu hampir tidak memiliki sumber daya medis. Amber duduk cukup dekat untuk memahami betapa serius keadaannya. Ia memberi instruksi tanpa berpura-pura menjadi dokter. Dahulukan persediaan hangat dan paling berguna. Cari makanan yang mungkin masih bisa ditoleransi tubuh Avril. Seseorang harus mengawasi asupan cairannya. Pemerintahan setempat juga membutuhkan bantuan medis dari luar. Calix diam-diam mengambil beberapa tugas tanpa mencoba merebut kendali dari Amber. Hal itu pun penting. Di masa lalu, bentuk perlindungan Calix sering berarti mengganti penilaian Amber dengan keputusannya sendiri. Sekarang, saat Amber mengambil keputusan, ia justru bertanya apa yang bisa ia lakukan untuk membantu. Kisah Viscount Petro menambahkan sejarah di balik krisis tersebut. 50 tahun lalu, Timur tidak terlihat seperti sekarang. Wilayah itu penuh harapan. Saat muda, Petro percaya bahwa menjadi penguasa di sana akan memungkinkannya membuat kawasan tersebut semakin makmur. Ia mengingat ladang, penduduk, serta keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik daripada masa lalu. Lalu pola hujan berubah, hasil panen melemah. Tekanan monster meningkat, keluarga-keluarga mulai pergi. Para bangsawan meninggalkan tanah mereka. Setiap orang yang pergi membuat kemampuan wilayah itu menopang mereka yang tersisa semakin kecil, membentuk lingkaran kehancuran. Amber selama ini menganggap Timur sebagai bencana yang ia warisi dari masa depan. Petro mengingatkannya bahwa tanah itu pernah menjadi mimpi seseorang. Kesadaran tersebut mengubah keterikatan emosional Amber. Ia ingin menyelamatkan wilayah itu bukan semata-mata karena harus melawan kaisar, tetapi karena mengembalikan sesuatu yang pernah dicintai banyak orang memiliki nilai pada dirinya sendiri. Calix mendengar Amber mengatakan bahwa ia ingin melihat kembali Timur indah yang diingat Petro. Bagi pria yang bertahun-tahun mengira setiap orang luar pasti membenci tanah kelahirannya, kalimat itu hampir terlalu berat untuk ditanggung, tetapi dengan cara yang menyenangkan. Akhirnya rombongan tiba di wilayah Viscount Petro, salah satu tempat paling terpencil di timur. Amber memilihnya sebagai lokasi pertemuan keluarga rahasia karena komunikasi dengan dunia luar sangat sulit. Ia sudah menduga daerah itu miskin. Namun pemandangan yang ada tetap jauh lebih buruk daripada persiapannya. Tanahnya hampir kosong. Viscount Petro menyambut Duke dan Duchess dalam keadaan terlihat tidak sehat. Ia berterima kasih atas persediaan yang dikirim Amber sebelumnya dan menjelaskan bahwa berkat barang-barang itu, masyarakat bisa kembali makan makanan hangat setelah lama hidup dalam kekurangan. Anak-anak berkeliaran tanpa pengawasan karena begitu banyak keluarga kewalahan hanya untuk bertahan hidup. Lalu seorang gadis kecil bernama Clara berlari ke arah Amber dan memohon pertolongan. Ibunya, Avril, pingsan beberapa hari sebelumnya. Ia bekerja terlalu keras dalam kondisi malnutrisi sampai sekarang bahkan nyaris tidak mampu minum air. Seluruh wilayah memang menderita kekurangan gizi, tetapi kondisi Avril termasuk yang paling parah. Amber langsung mengubah jadwal. Sebelum jamuan resmi apapun bersama sang Viscount, ia pergi ke rumah perempuan tersebut. Ia memerintahkan Jenia membawa persediaan paling berguna dan fokus lebih dulu membuat Avril mampu menerima sesuatu. Calix menawarkan bantuan untuk apapun yang dibutuhkan. Bagi Calix, pemandangan itu hampir tidak tertahankan. Inilah yang sejak awal tidak ingin ia tunjukkan kepada Amber. Torchu memang miskin, tetapi masih berfungsi. Petro memperlihatkan kedalaman nyata keruntuhan Timur. Calix melihat istrinya berlutut di samping rakyat biasa yang sakit dan bertanya-tanya apakah akhirnya ia sudah menunjukkan cukup banyak penderitaan untuk membuat Amber ingin pergi. Sebaliknya, Amber justru mulai mengajukan pertanyaan yang lebih tepat. Ia sadar bahwa mengirim makanan dan uang saja tidak cukup. Timur mengalami kekurangan tenaga medis sama parahnya dengan kekurangan pangan. Jika persediaan habis, orang seperti Avril akan jatuh sakit lagi karena jumlah dokter terlalu sedikit dan sistem perawatan hampir tidak terorganisasi. Amber mulai mempertimbangkan pengerahan tenaga medis darurat serta inspeksi yang lebih luas terhadap kondisi kesehatan seluruh wilayah timur. Viscount Petro kemudian menjelaskan mengapa ia tetap bertahan di tempat yang tampak begitu putus asa. Puluhan tahun lalu, Timur indah dan makmur.
Ia masih mengingat ladang-ladang produktif dan masyarakat yang percaya wilayah itu bisa menjadi salah satu tempat paling nyaman untuk hidup di seluruh kekaisaran. Lalu hujan menghilang, panen gagal, monster memasuki wilayah manusia, dan penduduk serta bangsawan mulai pergi satu persatu. Petro sebenarnya juga bisa pergi, namun ia memilih tetap tinggal. Ia masih percaya tanah yang dicintainya bisa kembali seperti dahulu. Mendengar hal itu mengubah sesuatu dalam diri Amber. Dalam kehidupan pertamanya menyelamatkan Timur berawal sebagai persoalan bertahan hidup. Ia membutuhkan duci yang cukup kuat untuk melawan kaisar dan mencegah masa depan yang membunuhnya. Sekarang ia melihat orang-orang yang mencintai tanah ini jauh sebelum dirinya datang. Keputusasaan mereka bukan alat untuk balas dendam Amber. Aku salah, Amber mengakui. Aku pikir barang dan uang bisa menyelesaikan semuanya. Ia mengatakan kepada Calyx bahwa mereka membutuhkan tenaga medis dan reformasi yang sistematis. Lalu ia memandang tanah tandus di sekelilingnya dan berkata bahwa ia ingin melihat Timur kembali berlimpah dan indah. Jawaban Calyx terdengar pelan. Jawaban Calyx terdengar sangat pelan. Jika setelah melihat semua kenyataan ini Amber benar-benar masih belum berubah pikiran, maka Calyx akan melakukan apapun yang bisa ia lakukan untuknya. Janji itu kemudian terpotong oleh tujuan lain dari perjalanan Amber. Di tempat pertemuan rahasia, ia mendengar suara yang langsung dikenalnya. Ketika pintu terbuka, ayahnya berdiri di sana. Colriard memanggilnya putrinya. Amber membeku. Sudah 3 bulan sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi secara emosional jarak di antara mereka jauh lebih besar. Amber mengingat seumur hidup menjadi anak yang selalu diharapkan mengalah. Ia mengingat bagaimana dirinya dikirim ke pernikahan yang tidak ia inginkan karena kaisar membutuhkan pengganti Natasha. Ia juga mengingat bahwa dalam kehidupan pertamanya, tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkannya selama 10 tahun yang menghancurkan hidupnya. Pertemuan kembali dengan Cole dan Natasha terasa sulit sebagian karena Amber sudah terlalu sering membayangkannya. Dalam kehidupan pertamanya, ada malam-malam ketika Amber menyalahkan keluarganya atas semuanya. Di malam lain, ia justru membela mereka dalam pikirannya sendiri. Mungkin mereka tidak berdaya. Mungkin mereka percaya Amber aman. Mungkin mencoba menghubunginya hanya akan membuat kaisar curiga. Amber terus membuat alasan karena terus marah terasa sangat melelahkan. Kembali ke masa lalu memberinya kesempatan untuk menguji semua alasan tersebut. Hasilnya tidak sederhana. Cole benar-benar menyayanginya. Namun ia juga benar-benar gagal melindunginya. Natasha tidak pernah menginginkan Amber menderita. Meski begitu, Amber tetap menderita karena seluruh keluarga terbiasa mengatur segalanya mengikuti kebutuhan Natasha. Menerima 2 kebenaran itu sekaligus jauh lebih sulit daripada sekadar memilih seseorang sebagai penjahat. Ketika Cole meminta maaf, pada awalnya Amber kembali mendengar pola lama. Ia menjelaskan ketakutan, politik, dan kekerasan sang kaisar. Semua alasan itu memang nyata. Kaisar benar-benar membalas keluarga Riard. Wilayah utara mereka diserang. Setelah mereka menolak rencana pernikahannya, Cole melihat orang-orang mati dan menjadi begitu takut sehingga ia mengira penolakan berikutnya akan menimbulkan lebih banyak korban. Namun Amber menanyakan hal yang paling penting baginya. Mengapa jawabannya selalu harus mengorbankan dirinya? Cole tidak mampu memberikan jawaban yang benar-benar memuaskan. Ia berkata Amber dewasa. Amber baik hati. Ia mengira putrinya akan mengerti. Pujian-pujian itu selama ini justru berfungsi seperti rantai. Amber mengatakan bahwa mampu menahan rasa sakit bukan berarti ia seharusnya dipilih sebagai orang yang harus menanggungnya. Natasha mendengarkan dalam diam. Ekspresi emosionalnya memang terbatas, tetapi ingatannya sangat tajam. Ia tahu Amber selalu membelanya sepanjang masa kecil. Ia tahu orang-orang menolak Natasha karena dianggap aneh, dan Amber menanggung banyak luka itu untuk yang Natasha tidak tahu hanyalah bagaimana memperbaiki akibatnya. Karena itu, ia menawarkan solusi paling literal yang bisa ia pikirkan, Amber boleh memukulnya. Jika ucapan itu keluar dari orang lain, mungkin terdengar konyol. Namun dari Natasha, itu benar-benar tulus. Penolakan Amber mengajarkan sesuatu yang penting kepada Natasha. Hukuman bukanlah hal yang sama dengan pertanggungjawaban. Amber tidak ingin kakaknya menderita secara fisik. Ia ingin Natasha dan Cole mengakui bahwa kemarahan Amber memang berhak ada.
Jangan memintaku berhenti merasakannya hanya karena kalian sudah meminta maaf. Natasha menerima permintaan itu. Cole juga menerimanya. Rekonsiliasi mereka tetap tidak sempurna. Dan justru itulah yang membuatnya terasa nyata. Amber tidak tiba-tiba menganggap semua luka masa lalu sudah sembuh. Ia mengatakan mungkin hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Ayahnya menjawab bahwa mereka akan menerima hubungan apapun yang Amber bersedia bangun mulai sekarang. Pertemuan dengan keluarganya juga membuat Amber menyadari bahwa pengampunan tidak harus diberikan sekaligus. Ia dapat bekerja sama dengan Cole tanpa berpura-pura semua luka telah hilang. Ia dapat menyayangi Natasha sambil tetap marah pada cara keluarga mereka memperlakukannya. Kesadaran itu membuat Amber merasa lebih bebas. Dalam kehidupan pertama, ia sering mengira hanya ada dua pilihan. Menerima semuanya atau memutus hubungan sepenuhnya. Sekarang ia memahami bahwa ia boleh menentukan batas sendiri dan mengubah batas tersebut kapanpun ia merasa siap. Percakapan politik setelah itu menunjukkan mengapa Amber berani mengambil risiko melakukan pertemuan ini. Timur membutuhkan sumber daya yang tidak bisa dengan mudah diputus kaisar. Transfer langsung dari keluarga Riyad ke Talesdo akan terlihat mencurigakan. Pembelian senjata dalam jumlah besar bahkan lebih berbahaya. Solusinya adalah membuat beberapa lapisan antara sumber uang dan tujuan akhirnya. Baron Ruppelt, yang memiliki akses pada catatan perdagangan dan memiliki hubungan baik dengan pihak Riyad, bisa membantu memanipulasi pembukuan agar transfer terlihat biasa. Uang bisa disamarkan dalam korespondensi resmi dan transaksi keluarga. Kontak di wilayah yang lebih kaya dapat membeli perlengkapan lalu memindahkannya melalui beberapa tangan sebelum akhirnya sampai ke wilayah timur. Sir Netherland dibahas sebagai calon perantara yang bisa dipercaya. Yang paling penting sebenarnya bukan satu nama tertentu. Amber sedang membangun jaringan yang tidak bergantung pada niat baik sang kaisar. Penilaian militer Calyx menjadi penting ketika mereka membahas apa yang harus dibeli. Timur tidak bisa sekadar membeli senjata paling mahal yang tersedia. Perlengkapan harus sesuai dengan jumlah pasukan, tingkat latihan, dan gaya bertarung para prajurit yang akan menggunakannya. Cole mengetahui bahwa pasukan Talesdo ternyata lebih kecil daripada dugaan orang luar. Reputasi mereka datang dari kualitas, bukan jumlah tanpa batas. Kelompok petarung elit yang relatif kecil berulang kali menangani penekanan monster dan misi berbahaya karena Calyx melatih mereka untuk bekerja seefisien mungkin. Amber kembali teringat bahwa Calyx memang selalu sangat kompeten dalam urusan perang. Tragedi kehidupan pertamanya bukan karena Calyx tidak memiliki kemampuan. Masalahnya adalah semua kemampuan itu seolah tidak pernah tersedia untuk Amber. Sekarang, Calyx memakai kemampuan tersebut untuk membantu rencananya. Sebelum keluarga Riyad pergi, Natasha melakukan satu pengujian aneh. Ia sudah merasakan struktur sihir perlindungan milik Calyx. Karena penasaran, Natasha melepaskan sihir yang dirancang untuk menunjukkan arah naluri perlindungan terkuat seseorang. Hasilnya mengarah kepada Amber. Natasha langsung mengerti. Sihir Calyx melindungi hal yang paling ia pedulikan, dan jawabannya adalah istrinya. Natasha tidak mengumumkannya di depan semua orang. Itu hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Namun sejak saat itu, sikapnya terhadap Calyx berubah. Ketika kemudian ia mengatakan kepada Amber bahwa Calyx ternyata berbeda dari rumor yang beredar, komentar itu memiliki makna jauh lebih besar daripada yang disadari Amber. Pertemuan tersebut berakhir dengan aliansi yang belum sempurna, tetapi berfungsi. Amber tetap merasa lelah dan terluka setelah berbicara dengan keluarganya. Namun tujuan utama yang membuatnya datang berhasil tercapai. Ayahnya akan mendukung rencana untuk Timur. Natasha menerima kemarahan Amber tanpa menuntut pengampunan segera. Calyx bertemu mereka tanpa konflik, dan sebuah jaringan suplai rahasia mulai terbentuk. Setelah percakapan emosional itu, Calyx masuk dan bertemu Cole dengan layak untuk pertama kalinya. Perbedaan antara rumor dan kenyataan hampir terasa lucu. Cole mendengar bahwa Duke Talesdo adalah monster haus darah, anjing kaisar, dan pria yang tidak peduli apapun selain peperangan. Karena itu ia memperlakukan Calyx dengan kehati-hatian yang ekstrem. Calyx mencoba membuatnya merasa nyaman, justru itu membuat Cole semakin formal. Natasha yang sama sekali tidak sabar menghadapi basa-basi sosial, akhirnya menyuruh mereka berhenti setelah terlalu lama berdebat soal cara bicara sopan. Suasana ruangan akhirnya sedikit mengendur.
Itu menjadi gambaran kecil pertama bagi Amber tentang sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Calix berinteraksi dengan keluarganya sebagai suaminya, bukan sekadar sebagai hasil perintah kekaisaran. Cole kemudian meminta bicara dengan Amber secara pribadi. Amber setuju, meskipun Calix tetap berada di dekatnya. Lalu, orang lain muncul. Natasha Riard, kakak perempuan Amber, datang sebagai pengawal ayah mereka. Natasha adalah jenius sihir langka, cukup kuat sampai namanya terkenal di seluruh kekaisaran. Ia juga sangat terus terang dan memiliki cara merasakan emosi yang tidak biasa. Bahkan sejak kecil, banyak orang menyebutnya monster karena ia kesulitan menampilkan reaksi emosional biasa. Amber selalu membelanya, dan pembelaan itu kemudian menjadi bagian dari masalah. Setiap kali Natasha kekurangan sesuatu, Amberlah yang diharapkan menutup kekurangan tersebut. Semua kenangan lama datang sekaligus. Anak-anak yang menolak bermain dengan Natasha. Amber yang melawan mereka. Orang-orang dewasa yang selalu memutuskan Amber harus lebih pengertian karena ia anak yang lebih mudah diajak bicara. Ayahnya yang meminta Amber melepas berbagai kesempatan. Kebutuhan Natasha yang selalu dianggap lebih penting, dan akhirnya perintah pernikahan itu, jika Natasha tidak bisa menikahi Dukta Lesdo, Amberlah yang akan menggantikannya. Amber pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa ia akan memaafkan mereka ketika akhirnya bertemu lagi. Sekarang ia sadar bahwa memaafkan ternyata tidak sesederhana itu. Ia benar-benar marah. Cole mencoba menjelaskan bahwa mereka terlalu malu untuk menghubunginya. Ketika surat Amber tiba, mereka baru menyadari bahwa putrinya masih bersedia membuka kembali komunikasi. Ia bersikeras tidak mengirim Amber pergi karena menganggapnya kurang berharga. Ia hanya terlalu takut pada sang kaisar. Setelah keluarga Riard menolak rencana pernikahan Natasha, bagian utara wilayah mereka diserang. Cole melihat rakyatnya dibunuh karena perintah kekaisaran. Saat kaisar kemudian menuntut Amber sebagai pengantin pengganti, rasa takut membuatnya menyerah. Semua itu tetap tidak menghapus apa yang ia lakukan. Cole mengakuinya. Ia mengatakan bahwa ketika kereta Amber pergi, dirinya dipenuhi penyesalan. Selama ini ia selalu menyebut Amber baik hati dan dewasa, lalu menggunakan sifat-sifat itu sebagai alasan untuk meminta lebih banyak pengorbanan darinya daripada dari siapapun. Natasha menghadapi situasi tersebut dengan caranya sendiri, yang sangat terus terang. Ia tahu dirinya tidak memahami emosi manusia dengan baik. Tetapi ia tahu Amber telah menekan kemarahan selama bertahun-tahun karena dirinya. Karena itu, Natasha memberi Amber izin untuk memukulnya sampai merasa lebih baik. Amber menolak. Kalau kamu benar-benar merasa bersalah, kamu tidak akan memintaku memaafkanmu dengan cara menyakitimu, katanya. Terima saja. Terima bahwa aku marah dan menyimpan dendam. Itu menjadi momen paling jujur yang pernah dibagikan keluarga Riard selama bertahun-tahun. Cole berhenti meminta pengampunan segera. Ia menerima tanggung jawabnya. Amber mengakui bahwa ia tidak yakin hubungan mereka bisa kembali seperti dulu. Mereka tidak tiba-tiba berubah menjadi keluarga bahagia. Namun untuk pertama kalinya, mereka mengakui lukanya alih-alih meminta Amber berpura-pura seolah luka itu tidak ada. Dan untuk memulai kembali, itu sudah cukup. Di luar ruangan, Natasha sudah lebih dulu bertemu Calix. Pertemuan mereka jelas tidak bisa disebut damai. Natasha menguji sihir perlindungan di area tersebut dan dengan cepat menyadari bahwa kekuatan Calix jauh melampaui rumor. Calix pun menyadari bahwa Natasha termasuk salah satu sedikit penyihir yang mampu menembus perisainya. Keduanya bukan tipe orang yang ramah secara alami, tetapi masing-masing langsung memahami bahwa lawannya sangat berbahaya. Yang lebih penting, Natasha memperhatikan sesuatu dari sihir Calix. Sebuah mantra yang bergerak menuju hal yang paling dipedulikan pemiliknya justru mengarah kepada Amber. Natasha tidak banyak mengatakan apa-apa tentang itu. Setelah percakapan keluarga selesai, para orang dewasa mulai membahas alasan utama mereka datang. Amber membutuhkan uang, senjata, dan dukungan politik yang tidak bergantung pada kaisar untuk menyelamatkan Timur. Rencananya sengaja dibuat rumit agar transaksi tersebut tidak mudah dihubungkan satu sama lain. Baron Ruppelt akan membantu memanipulasi catatan. Dana bisa disamarkan sebagai korespondensi keluarga dan transfer sah. Kontak terpercaya di wilayah kaya akan membeli senjata dan persediaan, lalu memindahkannya secara bertahap ke timur.
Sir Netherland mungkin bisa menjadi perantara yang dapat dipercaya. Keluarga Riyadh akan mendukung semuanya sambil menghindari tindakan terbuka yang langsung menarik perhatian kekaisaran. Calix dilibatkan dalam diskusi karena perlengkapan militer membutuhkan penilaiannya. Cole terkejut melihat betapa telitinya Calix memahami keterbatasan jumlah pasukan timur. Talesdo mungkin hanya memiliki sekitar 100 ksatria inti untuk operasi tertentu, tetapi kelompok kecil itu berulang kali selamat dari kampanye monster yang bisa menghancurkan unit biasa. Kekuatan Calix bukan sekadar rumor. Bagi Cole, bertemu menantunya terasa mengganggu dengan cara yang berbeda. Ia mendengar Calix digambarkan sebagai binatang milik kaisar, monster berlumuran darah, dan pria yang mustahil didekati. Orang di hadapannya justru tenang, sopan, dan jelas sangat memperhatikan keselamatan Amber. Natasha merangkum semuanya dengan paling langsung. Calix ternyata sangat berbeda dari rumor. Pertemuan rahasia tersebut berakhir dengan sukses. Hubungan politik terpenting yang mereka butuhkan berhasil dipulihkan, meskipun hubungan keluarga Amber tetap rumit. Sisa inspeksi berjalan tanpa krisis besar berikutnya. Namun, Amber tidak bisa berhenti memikirkan semua yang terjadi. Timur membutuhkan lebih dari sekadar amal. Keluarganya menyayanginya, tetapi tetap pernah menyakitinya. Calix dulu menjadi sumber sebagian rasa sakit terbesarnya, tetapi sekarang justru menjadi orang yang berdiri paling dekat dengannya. Kontradiksi emosional itulah yang membuat Amber menjadi lebih pendiam selama beberapa hari. Calix awalnya mengira ia melakukan kesalahan. Ia mengulang seluruh perjalanan di pikirannya, mencoba menemukan momen ketika sikap Amber berubah. Ia memikirkan Torkum Petro, pertemuan keluarga, bahkan perilakunya sendiri di depan Cole. Karena sangat minim pengalaman dalam hubungan intim, Calix memperlakukan suasana hati Amber seperti persoalan militer dengan informasi yang belum lengkap. Amber melihatnya terus mengamati dan hampir tertawa, tetapi ia belum mampu menjelaskan apa yang sebenarnya dirasakan. Ia sedang berduka atas kehidupan yang tidak pernah benar-benar ada. Keluarga yang ia bayangkan akan ia temui lagi ternyata lebih sederhana di dalam fantasinya daripada kenyataan. Dalam bayangan Amber, Cole akan meminta maaf dengan sempurna. Natasha akan memahami semuanya, dan luka Amber akan langsung sembuh. Kenyataannya, mereka tetaplah diri mereka sendiri. Ayahnya penyayang tetapi lemah. Natasha tulus tetapi kasar secara emosional. Dan Amber tetap marah. Di saat yang sama, ia mulai menginginkan masa depan yang sebelumnya tidak pernah ia izinkan untuk dibayangkan. Hal itu membuat rasa dukanya semakin tajam. Jika sekarang ia bisa bahagia bersama Calix, lalu apa arti 10 tahun ketika ia membencinya? Jika Calix bisa berubah menjadi baik, apakah tragedi itu sebenarnya bisa dihindari? Dan jika memang bisa dihindari, seberapa banyak kehidupan pertamanya hilang hanya karena diam dan salah paham? Tidak ada jawaban yang bisa membuat 10 tahun itu terasa adil. Calix pun tidak mampu memberikannya. Namun akhirnya ia memberikan sesuatu yang lebih berguna. Izin bagi Amber untuk berhenti berpura-pura bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada. Pengakuannya tidak menyembuhkan masa lalu Amber, namun pengakuan itu menciptakan masa depan di mana Amber mungkin tidak lagi harus memikul semuanya sendirian. Saat mereka kembali ke rumah, Amber benar-benar kelelahan. Ia terus membayangkan kemungkinan yang mustahil. Bagaimana jika ia kembali ke keluarga Riyadh sebelum Kaisar mengeluarkan perintah pernikahan? Bagaimana jika ia menjalani hidup yang benar-benar berbeda? Mungkinkah ia bahagia bersama mereka? Pikiran-pikiran itu membuka kembali kesepian yang selama ini ia kubur. Calix memperhatikannya. Begitu kembali di Talesdo, Amber mencoba mengubur dampak emosional perjalanan dengan bekerja. Cara itu sudah pernah membantunya melewati tahun-tahun kesepian. Jadi Amber mengenalnya dengan baik. Jika terus bergerak, ia tidak perlu menentukan apakah pertemuan dengan keluarganya membuatnya lebih bahagia atau justru lebih sakit. Calix mengenali pola tersebut karena ia sendiri menggunakan cara yang sama. Ia menunggu saat mereka sendirian, lalu bertanya apa yang terjadi. Amber menjawab tidak ada apa-apa. Calix bertanya lagi. Amber mengatakan ia hanya lelah. Calix tetap tidak menerimanya. Kalimat yang akhirnya ia gunakan terasa lebih intim daripada pernyataan cinta resmi manapun. Jangan berpura-pura baik-baik saja saat kamu bersamaku. Amber sepanjang hidupnya selalu menjadi orang yang harus terlihat baik-baik saja karena semua orang membutuhkan dirinya seperti itu. Ayahnya bergantung pada pengertiannya. Natasha bergantung pada perlindungannya.
Dalam pernikahan pertamanya, seluruh rumah tangga bergantung pada diamnya. Bahkan ketika Amber meninggal, sebagian besar kemarahannya berasal dari kenyataan bahwa hampir tidak ada orang yang pernah bertanya apa yang sebenarnya ia inginkan. Calix bertanya. Jadi Amber menjawab. Ia mengatakan bahwa bertemu keluarganya membuatnya memikirkan kehidupan yang dirampas oleh Kaisar. Jika ia tidak pernah menikah, apakah ia akan tetap hidup bersama mereka? Apakah kemarahan antara dirinya dan Natasha akan menghilang secara alami? Apakah ia akan memiliki teman, kebebasan, atau rumah yang sama sekali berbeda? Amber juga mengakui bahwa tinggal di timur pada awalnya bukan pilihan romantis. Ia didorong ke tempat ini. Gelarnya lahir dari perintah orang lain. Calix tidak mencoba membela pernikahan mereka. Ia mendengarkan. Hal itu penting karena Calix yang dulu mungkin akan mengubah percakapan menjadi soal kewajiban. Ia akan mengatakan masa lalu tidak bisa diubah, dan mereka seharusnya fokus pada tanggung jawab. Calix yang sekarang justru mengatakan bahwa ia mengerti mengapa Amber mungkin ingin pergi. Lalu ia mengakui bahwa kemungkinan itu membuatnya takut. Rasa takut itu mengejutkan Amber lebih daripada pujian manapun. Calix seharusnya menjadi orang yang tidak bisa diancam siapapun. Ia menghadapi monster, pasukan, dan perintah kekaisaran tanpa menunjukkan kepanikan. Namun sekarang ia mengatakan dengan terus terang bahwa kemungkinan istrinya meninggalkan dirinya adalah sesuatu yang benar-benar ia takuti. Calix juga mengakui kegagalannya sendiri. Ia sengaja menyembunyikan kondisi terburuk Timur karena ingin mengendalikan reaksi Amber. Namun keberanian Amber selama inspeksi membuatnya menyadari bahwa perlindungan tanpa kepercayaan pada akhirnya hanya berubah menjadi sangkar. Amber mengatakan bahwa kata-kata tidak bisa menghapus semua yang ia ingat. Calix tidak meminta agar kenangan itu dihapus. Ia berkata akan berubah melalui tindakan. Janji yang ia buat bukan bahwa dirinya sejak awal selalu menjadi orang baik. Janjinya adalah bahwa ia akan terus berusaha menjadi lebih baik. Perbedaan itulah yang akhirnya menyentuh Amber. Beberapa hari setelah mereka kembali, Calix menemukan Amber ketika ia sedang mencoba bersikap seolah semuanya normal. Ia tidak menerima senyum sopan istrinya begitu saja. "Jangan berpura-pura baik-baik saja di hadapanku," katanya. Amber mencoba meremehkan masalah itu. Ia bilang rasanya hanya aneh bertemu keluarga setelah sekian lama. Calix bergerak mendekat dan memintanya mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Akhirnya, pertahanan Amber runtuh. Ia mengakui bahwa ketika pertama kali datang ke Timur, dirinya kesepian dan penuh kebencian. Ia memikirkan masa depan yang dirampas, keluarga yang ditinggalkan, serta kehidupan yang mungkin ia miliki jika Kaisar tidak pernah ikut campur. Amber mengatakan ada begitu banyak hal yang ia sesali. Lalu ia mengatakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Calix mungkin tidak akan bisa mengerti karena ia tidak pernah merasakan hal yang sama. Amber salah. Calix mengakui bahwa ia pun selama ini takut. Ia tidak ingin menunjukkan bagian terburuk Timur karena takut Amber akan pergi. Namun melihat Amber menghadapi masalah satu demi satu mengajarkannya bahwa menyembunyikan kebenaran juga merupakan bentuk kepengecutan. "Istriku mengajariku untuk menghadapi tantangan," katanya. Ia ingin Amber mengetahui semuanya dan tetap memilih tinggal di Timur. Calix sendiri tahu keinginan itu egois. Amber mengatakan bahwa memahami perasaannya tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Calix menjawab, "Kalau begitu, aku akan mengubah diriku sendiri." Ia tidak bisa menghapus rasa sakit Amber. Ia tidak bisa membatalkan pria seperti apa dirinya di kehidupan pertama Amber, meskipun ia sendiri tidak mengingat kehidupan itu. Namun mulai titik ini, ia masih bisa memilih untuk bertindak berbeda. Calix berlutut cukup dekat sampai Amber bisa mendengar getaran dalam suaranya. "Aku takut istriku akan meninggalkanku." Pertahanan Amber akhirnya mulai benar-benar runtuh. Calix yang sekarang dan Calix dalam ingatannya adalah orang yang sama, tetapi keduanya tidak lagi terasa sama. Masa lalu menyuruh Amber jangan mempercayainya, namun hatinya terus meminta izin untuk percaya. Ketika Calix bertanya apa yang harus ia lakukan agar mendapatkan kepercayaan itu, Amber sadar ia tidak memiliki jawaban cerdas. Ia hanya ingin Calix terus memilih dirinya. Calix berkata ia akan melakukannya. Mulai saat ini sampai hari kematiannya, semua yang ia miliki akan digunakan demi istrinya. Bagi Calix, kedekatan itu juga membawa tanggung jawab baru.
Ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik alasan bahwa menjaga Amber tetap hidup sudah cukup. Amber membutuhkan ruang untuk berbicara, mengambil keputusan, membuat kesalahan, dan tetap dihormati. Hal-hal tersebut jauh lebih sulit bagi Calix daripada mengalahkan musuh di medan perang karena tidak ada strategi sederhana yang menjamin hasil. Namun justru karena itulah ia mulai belajar mendengarkan sebelum bertindak. Sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan dalam hubungan pribadi sebelumnya. Titik balik romantis mereka dibangun dari persetujuan dan keraguan, bukan rasa percaya diri yang berlebihan. Ada satu hal yang menjadi sangat penting bagi Amber. Calix tidak pernah meminta dirinya bersyukur karena ia berubah. Ia tidak mengatakan bahwa membelanya di Torchum otomatis menghapus bertahun-tahun pengabaian. Ia tidak memakai inspeksi sebagai bukti bahwa Amber kini berutang kepercayaan kepadanya. Setiap kali Amber ragu, Calix menunggu. Sikap menahan diri itulah yang membuat tindakannya terasa jauh lebih meyakinkan daripada permintaan maaf dramatis manapun. Karena itu Amber mulai menilainya lewat konsistensi. Apakah Calix tetap mendukung ketika rencana Amber merepotkan? Apakah ia tetap menghormati penilaian Amber saat bangsawan lain menantangnya? Apakah ia tetap berdiri di samping Amber ketika tidak ada penonton yang harus dibuat terkesan? Lagi dan lagi selama perjalanan ini, jawabannya adalah ya. Bagi seseorang yang mengingat kekecewaan sepanjang satu kehidupan, jawaban berulang itu bahkan lebih menakutkan daripada satu pengkhianatan. Calix memberinya sesuatu yang selama ini sengaja Amber latih dirinya untuk tidak butuhkan lagi. Harapan. Calix kemudian bertanya apa yang Amber inginkan darinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak memberikan perintah, rencana, atau kewajiban. Ia menyerahkan kendali kepada Amber. Amber sama sekali tidak terbiasa dengan hal itu. Kehidupan pertamanya mengajarkan bahwa kedekatan fisik dalam pernikahan bisa terjadi tanpa rasa aman secara emosional. Dalam kehidupan sekarang, Amber perlahan belajar kembali membedakan kewajiban dan keinginan. Ketika Calix mengatakan ia akan menjadi apapun yang Amber butuhkan, Amber menyadari bahwa citra pria perkasa yang mengelilinginya hampir tidak berarti ketika mereka sendirian. Calix gugup. Ia mengamati ekspresi Amber. Dan ketika Amber ragu, ia berhenti. Hal itu membuat Amber cukup berani untuk meminta sebuah ciuman. Ayahnya memperlakukan pernikahan seperti perjanjian tanpa tuntutan kesetiaan atau kasih sayang. Liliana sangat ingin mempertahankan keluarga sampai sering meminta Calix kecil menahan kemarahan alih-alih menentang ayahnya. Calix belajar tidak mempercayai bahasa cinta karena ia melihat kata tersebut digunakan untuk menutupi kontrak yang sebenarnya kosong. Semakin dewasa, pelajaran itu mengeras dalam dirinya. Ia menjadi sangat pandai memainkan peran anak, pewaris, duk, komandan, senjata kekaisaran. Sebuah peran memiliki aturan. Dan aturan jauh lebih mudah daripada perasaan. Ketika Amber masuk ke dalam hidupnya, Calix awalnya mendekati pernikahan dengan cara yang sama. Sediakan keamanan, penuhi kewajiban, hindari komplikasi emosional. Namun Amber tidak pernah bertindak seperti sekadar peran. Ia menantang Calix, membuatnya marah, mengejutkannya, dan pada akhirnya memberinya sesuatu yang bisa ia kehilangan. Calix mengingat titik perubahan emosional itu dengan jelas. Dulu ia mengira Amber akan menjadi istrinya secara hukum, dan karena itu menjadi bagian dari rumah tangga miliknya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Perhatian, pilihan, dan masa depan Calix mulai berputar mengelilingi Amber. Calix lah yang lebih dulu menjadi milik Amber. Itulah sebabnya malam pertama mereka yang benar-benar saling memilih memiliki arti lebih besar baginya daripada sekadar ketertarikan fisik. Malam itu menjadi bukti bahwa Amber memang memilih dirinya, bukan hanya bertahan di dalam posisi yang dipaksakan. Calix tetap takut melakukan sesuatu yang salah. Amber merasa malu karena kegugupan itu begitu terlihat, tetapi kegugupan tersebut justru menenangkannya. Pria di sampingnya jelas tidak menganggap Amber sebagai sesuatu yang bisa ia miliki begitu saja. Saat pagi tiba, keduanya sudah melewati batas yang tidak lagi bisa mereka pura-pura anggap sekadar urusan politik. Jarak di antara mereka benar-benar menghilang. Jantung Amber berdebar. Calix mengakui bahwa jantungnya juga sama. Ketika Amber berkata rasanya jantungnya mungkin akan jatuh keluar dari dada, Calix memberikan jawaban yang konyol tetapi sangat tulus. Kamu tidak perlu khawatir jantungmu jatuh. Aku akan menangkapnya untukmu. Amber hampir tidak percaya ini adalah duka menakutkan yang sama.
Calix mengatakan Amber tidak berutang apapun sebagai balasan. Ia bisa menjadi rajanya, binatangnya, atau sekadar pria yang mengikuti perintah Amber. Yang penting, Amber berhenti percaya bahwa ia harus bertahan menghadapi semuanya sendirian. Bertahun-tahun Amber takut kehilangan Calix yang perlahan mulai ia kenal. Sekarang ia akhirnya mengakui kebenaran kepada dirinya sendiri. Ia menginginkan Calix yang sekarang. Amber juga sadar bahwa perubahan Calix tidak boleh dinilai dari satu malam romantis atau satu tindakan heroik. Yang menentukan adalah apa yang ia lakukan setelah emosi besar itu berlalu. Apakah Calix tetap menghormatinya ketika mereka berbeda pendapat? Apakah ia masih berdiri di samping Amber ketika keputusan sang Duchess membuat para bangsawan tidak nyaman? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itulah yang akan menentukan apakah kehidupan kedua ini benar-benar berbeda dari yang pertama. Karena itu Amber membiarkan dirinya berharap tetapi tidak berhenti mengamati. Ia ingin percaya, namun kali ini kepercayaan tersebut harus tumbuh dari bukti yang dikumpulkan hari demi hari. Dan untuk pertama kalinya, Calix tampaknya memahami bahwa kepercayaan memang harus diperjuangkan terus-menerus bersama. Amber meminta Calix menciumnya lagi. Calix melakukannya. Kisah kemudian berpindah ke ingatan Calix dan menunjukkan mengapa cinta selalu menjadi sesuatu yang begitu sulit baginya. Sejak kecil, Calix hidup dalam keluarga yang memperlakukan pernikahan sebagai sebuah kontrak. Ibu kandungnya, Liliana Talesdo, adalah perempuan hangat dan penuh kasih terhadapnya. Tetapi tubuhnya lemah dan secara emosional ia terperangkap. Ayah Calix secara terang-terangan menganggap pernikahan mereka tidak memiliki cinta dan bersikeras bahwa bertemu perempuan lain bukan masalah selama ikatan resmi mereka tetap utuh. Calix kecil membenci semuanya. Suatu hari ia pernah menentang ayahnya dan memohon agar kedua orang tuanya berusaha lebih keras mempertahankan hubungan mereka. Namun alih-alih dipuji karena peduli, Calix justru diperlakukan seperti anak kecil yang mencampuri urusan orang dewasa. Liliana yang sangat ingin mempertahankan citra keluarga sempurna bahkan memaksa Calix meminta maaf. Dari sanalah ia menerima pelajaran yang brutal. Cinta bukan bagian dari pernikahan. Yang ada hanyalah kewajiban. Ibunya ingin ia memainkan peran sebagai anak yang baik, jadi Calix melakukannya. Semakin dewasa, ia mengubur emosi dan memikul setiap beban yang diletakkan di pundaknya. Saat orang membutuhkan sang duke, ia menjadi duk. Saat kaisar membutuhkan senjata, Calix menjadi senjata kekaisaran. Ia berhenti berharap akan mendapatkan sesuatu yang bersifat pribadi dari pernikahan masa depannya. Lalu Amber datang. Pada awalnya ia meyakinkan diri bahwa pernikahan mereka hanyalah kontrak lain dan dirinya hanya perlu memenuhi kewajiban. Namun ia mulai memperhatikan Amber. Keberaniannya, keras kepalanya, kehangatannya, bahkan rasa sakitnya perlahan menjadi penting bagi Calix. Tanpa disadari, Calix melewati garis yang dulu bahkan tidak ia percaya ada. Amber tidak menjadi miliknya. Calixlah yang menjadi milik Amber. Itulah sebabnya ketika Amber meminta kelembutan, Calix menanggapi permintaan itu dengan sangat serius. Bagi Calix, ini adalah pengalaman nyata pertamanya tentang kedekatan yang didasarkan pada keinginan dua orang, bukan kewajiban. Ia cukup gugup sampai mengakuinya. Amber sendiri terkejut karena dalam kehidupan pertamanya, ia mengingat jenis pernikahan yang sangat berbeda. Namun kali ini, Amber merasa cukup aman untuk mengatakan apa yang ia inginkan. Hubungan mereka akhirnya menjadi fisik, tetapi yang lebih penting, hubungan itu akhirnya menjadi jujur. Rasa malu Amber keesokan paginya hampir terasa seperti pelepasan setelah ketegangan emosional yang begitu panjang. Ia bangun, melihat ke tubuhnya, menyadari bahwa dirinya sudah memakai pakaian, lalu langsung mencoba mengingat kembali apa yang terjadi setelah tertidur. Para pelayan tidak masuk ke kamar. Calix sendiri yang memerintahkan mereka membiarkan Amber beristirahat. Artinya, orang yang paling mungkin membersihkan dirinya dan membantunya berpakaian adalah Calix. Amber langsung menutupi wajah. Lalu ia mencoba berdiri dan hampir roboh karena kedua kakinya lemas. Seorang maid menawarkan memanggil dokter, yang justru membuat rasa malunya semakin parah. Amber bersikeras hanya membutuhkan istirahat sebentar, dan sama sekali tidak membutuhkan pemeriksaan medis. Setelah berhasil menenangkan diri, pikirannya beralih pada sesuatu yang lebih serius. Selama ini Amber merancang kehidupan keduanya hanya dengan tujuan menghindari bencana, hentikan kaisar, selamatkan timur, lindungi diri sendiri,
jauhi musuh lama. Sekarang ia mulai memikirkan apa yang terjadi setelah sekadar bertahan hidup. Jika Talesdo berhasil aman, jika Calix kembali dengan selamat dari perang-perang di masa depan, dan jika Kaisar tak lagi bisa mengendalikan mereka, keluarga seperti apa yang mungkin bisa tumbuh di sini? Pertanyaan itu menakutkan karena harapan selalu menciptakan titik lemah baru. Calix membuat harapan tersebut semakin nyata dengan menunjukkan ruang kerja Liliana kepadanya. Ia hampir tidak pernah membicarakan ibunya, jadi Amber memperlakukan ruangan itu dengan sangat hati-hati. Buku-buku masih berada di tempat yang dahulu digunakan Liliana. Suasananya tenang, bukan megah. Calix mengatakan Amber boleh menggunakan ruangan tersebut kapan saja ia mau. Warisan seperti ini justru berharga karena tidak memiliki nilai untuk dipamerkan di depan publik. Calix tidak memberikan permata atau gelar seremonial. Ia membagikan sebuah kenangan. Amber menerimanya. Sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, suara trompet mengumumkan kembalinya kelompok ekspedisi. Kastel langsung berubah sibuk. Prajurit, pelayan, dan perwira bergerak menuju halaman. Sir Zaid melaporkan keberhasilan misi dan memperlihatkan 3 batu sihir tingkat rendah. Benda itu memang bukan harta langka, tetapi bisa dijual kepada menara sihir dan diubah menjadi dana yang berguna. Lalu ia menyebut barang kedua yang secara khusus diminta Calix, darah monster. Benda itu disimpan dengan hati-hati dalam wadah kulit. Amber memperhatikan bahwa Calix menanggapi informasi tersebut dengan serius. Ketika Zaid bertanya untuk apa darah itu digunakan, Calix hanya mengatakan alasannya akan menjadi jelas nanti. Amber menyimpan misteri tersebut dalam pikirannya. Dalam rumah tangga yang sedang bersiap menghadapi perang, Calix tidak akan meminta bahan aneh tanpa tujuan. Masalah yang lebih mendesak saat itu adalah bagaimana menyambut para prajurit yang baru pulang. Amber tahu persis apa yang terjadi di garis waktu sebelumnya. Bella menggunakan Great Hall sebagai panggung pesta elit dan mengabaikan para prajurit yang kembali dari kampanye brutal. Para pejuang itu bahkan diharapkan segera kembali bertugas tanpa menerima penghormatan yang seharusnya mereka dapatkan menurut tradisi lama Talesdo. Amber memutuskan hal itu tidak akan terulang. Ia ingin makanan hangat, waktu istirahat yang layak, dan Great Hall dibuka untuk orang-orang yang memang seharusnya dihormati di tempat tersebut. Keesokan paginya, Amber kembali bangun dalam keadaan malu dan kebingungan. Ia sudah berpakaian lengkap, yang justru membuatnya bertanya-tanya siapa yang membersihkan dan membantunya mengenakan pakaian. Para pelayan menjelaskan bahwa Calix memerintahkan semua orang tidak mengganggunya karena Amber membutuhkan istirahat. Amber langsung mengetahui jawabannya. Ketika mencoba berdiri, kakinya hampir tidak mampu menyangga tubuh. Ia menolak memanggil dokter karena ngeri membayangkan betapa mudahnya alasan kondisi itu ditebak, lalu bertanya di mana sang duke berada. Calix sudah berada di tempat latihan dan kemudian pergi ke kantornya. Amber mulai memikirkan masa depan dengan cara yang sebelumnya tidak pernah ia izinkan. Dalam kehidupan pertamanya, ia tidak pernah membayangkan keluarga yang stabil di timur. Bahkan kemungkinan memiliki anak selalu berkaitan dengan ketakutan, perpisahan, dan sekadar bertahan hidup. Sekarang ia mulai bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi jika Kaisar tidak lagi mengancam Talesdo dan Timur menjadi aman. Mungkinkah ia dan Calix benar-benar tetap bersama? Mungkinkah mereka memiliki masa depan di sini? Harapan tentang masa depan membuat Amber gugup, tetapi juga memberi bentuk baru pada semua rencana politiknya. Menyelamatkan Timur tidak lagi hanya berarti menghindari kematian yang pernah ia alami. Sekarang ada kemungkinan membangun rumah yang benar-benar ingin ia tinggali, tempat keluarga tidak dibentuk oleh ketakutan dan kewajiban kosong. Amber belum berani menyebutnya kebahagiaan. Namun untuk pertama kalinya ia bisa membayangkan hari ketika bertahan hidup bukan lagi tujuan akhir, melainkan hanya awal dari kehidupan yang lebih baik. Calix membuka satu bagian lain dari kemungkinan masa depan itu ketika ia menunjukkan ruang kerja ibu kandungnya. Amber mengenali nama Liliana Talesdo, meskipun Calix hampir tidak pernah membicarakan ibunya. Ruangan itu indah, tenang, dan dipenuhi buku. Calix menawarkan ruangan tersebut kepada Amber. Ia mengatakan Amber boleh menggunakannya kapanpun ingin bersantai. Memang bukan perpustakaan terbesar di kastel, tetapi ada banyak buku menarik di sana, dan ruangan itu memiliki hubungan pribadi dengan ibunya. Amber memahami beratnya gestur tersebut. Calix bukan hanya berbagi ruangan. Ia sedang membuka bagian dari dirinya yang selama ini dikunci rapat.
Percakapan mereka terputus karena pasukan ekspedisi timur telah kembali. Sir Zaid melaporkan misi mereka sukses. Mereka menemukan beberapa batu sihir tingkat rendah yang bisa dijual ke menara sihir, dan ia juga berhasil mendapatkan sesuatu yang secara khusus diminta Calyx. Darah monster yang disegel dan dibawa dengan hati-hati dalam kantong kulit. Tujuannya belum dijelaskan. Calyx hanya mengatakan semua orang akan mengerti ketika waktunya tiba. Bagi Amber, kepulangan pasukan ekspedisi juga merupakan kabar baik karena alasan lain. Para prajurit itu baru saja pulang dari kampanye berbahaya. Dalam kehidupan pertamanya, rumah tangga Talesdo sering gagal memperlakukan para pejuang yang kembali dengan penghormatan semestinya. Great Hall yang secara tradisi digunakan untuk upacara penyambutan besar justru dipakai untuk acara sosial Lady Bella. Amber memutuskan memperbaiki hal itu. Ia merencanakan jamuan layak untuk para prajurit yang kembali, dengan makanan hangat dan Great Hall dibuka sesuai fungsi sebenarnya. Lalu Heinrich membawa kabar buruk. Kembalinya Bella mengubah jamuan penyambutan menjadi pertarungan soal legitimasi. Selama beberapa waktu ia berada jauh dari pusat kekuasaan rumah tangga, sementara Amber perlahan mengubah hubungannya dengan para pelayan, perwira, dan bangsawan lokal. Ketika Bella melihat betapa alami semua orang kini bergerak di sekitar Amber sebagai Duchess, ia langsung memahami bahaya yang sedang tumbuh. Posisi Bella sebenarnya tidak pernah berdiri hanya di atas sebuah gelar. Posisi itu dibangun dari kebiasaan. Selama bertahun-tahun, para pelayan memandang Bella sebagai orang yang harus diikuti karena ia bertindak seperti Nyonya Senior Castle. Para bangsawan mendekatinya karena ia mengendalikan acara-acara sosial. Seluruh Castle mengikuti pola yang sudah terbentuk jauh sebelum Amber datang. Sekarang Amber mulai mengganti pola-pola tersebut. Itulah sebabnya Bella memilih Great Hall dengan sangat hati-hati. Jamuan penyambutan adalah acara publik. Ksatria, perwira, pelayan, dan tamu dari daerah akan melihat siapa yang mengatur semuanya. Jika Bella menguasai acara tersebut, ia bisa memamerkan otoritasnya tepat pada saat Amber berharap memperkuat posisinya sendiri. Heinrich terjebak di tengah keduanya. Ia mengatakan kepada Amber bahwa Bella meminta kunci dan berniat membuka aula itu sendiri. Amber tidak menyalahkannya hanya karena membawa pesan tersebut. Ia langsung menemui Bella. Perempuan yang lebih tua itu tersenyum seperti sedang melihat seorang anak kecil yang mencoba bermain dengan tradisi rumah tangga yang tidak mungkin dipahaminya. Ia bertanya sudah berapa lama Amber tinggal di Talesdo dan mengingatkannya bahwa duchy tersebut sudah ada jauh sebelum pernikahan mereka. Bella memahami adat Great Hall. Amber hanyalah orang luar. Karena itu, kata Bella, acara sepenting ini seharusnya ditangani oleh nyonya sebenarnya dari Kastel. Hampir terasa menyegarkan mendengar persaingan itu akhirnya diucapkan tanpa hiasan. Amber menolak bertarung dengan aturan yang diinginkan Bella. Ia tidak berteriak, tidak mengancam, dan tidak memaksa meminta kunci. Ia sekadar mengakui bahwa tantangan itu sudah jelas, lalu pergi untuk menyiapkan rencananya sendiri. Gini yang khawatir sikap tenang itu berarti Amber kalah. Amber tahu bukan itu yang terjadi. Sebuah gelar justru paling kuat ketika orang memilih mematuhinya tanpa harus dipaksa. Amber sudah mulai membangun otoritas semacam itu. Jamuan nanti akan memperlihatkan instruksi siapa yang dipercayai rumah tangga, perencanaan siapa yang benar-benar mendukung para prajurit, dan kehadiran siapa yang terasa paling alami di sisi sang duke. Calyx tidak mencoba menyelesaikan konflik tersebut untuk Amber. Itu sendiri menunjukkan perkembangan besar. Ia hanya memperingatkan Amber agar tidak memaksakan diri dan mengingatkannya bahwa acara tersebut seharusnya menghormati para prajurit yang kembali, bukan berubah menjadi kompetisi kemewahan. Lalu Calyx melakukan sesuatu yang jauh lebih berguna daripada sekadar menyuruh Bella mundur. Ia memberikan sebuah simbol kepada Amber. Talesdo dahulu merupakan bagian dari White Kingdom, dan sebagian identitas lamanya masih hidup dalam upacara, arsitektur, serta pakaian. Great Hall adalah salah satu ruang yang mempertahankan jejak sejarah tersebut. Calyx mengambil sebuah gaun tradisional milik Liliana. Ibu kandungnya pernah mengenakannya saat jamuan penyambutan. Calyx bertanya, apakah Amber mau memakainya? Gestur itu menghubungkan Amber bukan dengan kendali baru Bella atas Castle, melainkan dengan sejarah Talesdo yang jauh lebih dalam. Tanpa harus mengumumkan apapun di depan publik, Calyx sedang mengatakan bahwa ia melihat Amber sebagai perempuan yang seharusnya berdiri di tempat yang dulu pernah ditempati ibunya. Amber mengerti
Bella mungkin memegang kunci, tetapi Amber memiliki kepercayaan sang duke. Konfrontasi berikutnya akan menentukan mana yang jauh lebih berarti. Lady Bella sudah lebih dulu mengklaim jamuan tersebut. Ia menginginkan kunci Great Hall dan berniat menjadi tuan rumah acara itu sendiri. Amber langsung memahami tantangannya. Bella sama sekali tidak sedang berusaha membantu para prajurit. Ia sedang mencoba merebut kembali otoritas. Amber sudah mendapatkan kepercayaan para pelayan, prajurit, dan bangsawan timur. Jika Bella berhasil mengambil alih perayaan besar pertama setelah perjalanan inspeksi, ia bisa secara terbuka menampilkan dirinya sebagai nyonya sejati Talesdo. Amber pergi menemuinya. Bella tidak repot menyembunyikan rasa meremehkannya. Ia bertanya berapa lama Amber bahkan sudah tinggal di kastel dan mengejek pengetahuan Amber tentang tradisi setempat. Daci ini sudah ada jauh sebelum Amber datang, katanya, dan semua jamuan penyambutan penting sejak dahulu dilaksanakan berdasarkan adat yang jauh lebih dipahami Bella. Lalu ia mengucapkan bagian terpentingnya dengan lantang. Jika jamuan itu begitu penting, bukankah seharusnya acara tersebut dikelola oleh nyonya sebenarnya dari kastel? Amber mendengar pernyataan itu sesuai makna sebenarnya. Sebuah tantangan. Namun alih-alih meledak marah, Amber tetap tenang. Ia mengatakan kepada Bella bahwa ia sudah memahami niatnya lalu pergi. Genia meminta maaf karena tidak bisa melakukan lebih banyak, tetapi Amber menenangkannya. Ia tidak ingin orang-orangnya harus terlibat perkelahian fisik setiap kali Bella memancing konflik. Kekuasaan di dalam rumah bangsawan tidak ditentukan hanya oleh siapa yang paling keras berteriak. Jamuan ini justru merupakan kesempatan. Karena itu pertarungan melawan Bella menjadi jauh lebih penting daripada sekadar perebutan satu aula. Yang dipertaruhkan adalah pola kekuasaan lama di dalam Talesdo. Bella mengandalkan kebiasaan, senioritas, dan ketakutan orang-orang untuk mempertahankan pengaruhnya. Amber justru membangun otoritas dari kepercayaan dan hasil nyata. Jika para pelayan, satria, serta bangsawan timur mulai mengikuti Amber karena melihat keputusan yang lebih baik, maka gelar Bella dan semua kebiasaan lama tidak akan cukup untuk menghentikan perubahan. Jamuan penyambutan akan menjadi panggung pertama tempat perbedaan itu terlihat jelas. Amber mulai mempersiapkan semuanya. Ia juga mulai memikirkan untuk secara resmi meningkatkan status Genia agar Maid tersebut bisa bertindak dengan lebih banyak wewenang di masa depan. Perubahan struktur kecil semacam itu penting jika Amber memang berniat mengendalikan rumah tangga bukan sekadar bertahan di dalamnya. Calix memperhatikan betapa sibuk Amber. Dengan lembut ia mengingatkan bahwa jamuan penyambutan tidak perlu berubah menjadi perlombaan kemewahan. Tujuannya adalah memberi makan dan menghormati para prajurit yang kembali, bukan membuat Amber kelelahan hanya untuk membuktikan sesuatu kepada Bella. Amber memahami kekhawatiran tersebut. Namun ia masih penasaran pada satu hal. Great Hall itu sendiri. Talesdo dahulu merupakan wilayah merdeka yang dikenal sebagai White Kingdom sebelum menjadi bagian dari kekaisaran. Sebagian tradisinya masih bertahan. Desain Great Hall berbeda dari ruang jamuan biasa, dan pakaian tradisional yang digunakan di sana mencerminkan gaya kerajaan lama. Amber sebenarnya tahu lebih banyak daripada yang seharusnya karena pernah melihat aula tersebut dalam kehidupan sebelumnya, tetapi ia menyembunyikan fakta itu dengan alasan hanya mendengar rumor. Calix terdiam sejenak, lalu memintanya menunggu. Ketika kembali, ia membawa sesuatu yang sangat berharga. Sebuah gaun yang dibuat dengan gaya tradisional White Kingdom. Gaun itu dahulu milik Liliana, ibu kandungnya. Amber benar-benar terkejut. Calix menjelaskan bahwa ibunya pernah mengenakan gaun tersebut saat jamuan penyambutan. Ia tidak memerintahkan Amber untuk memakainya. Ia hanya mengatakan bahwa jika istrinya menyukai gaun itu, ia akan sangat senang melihat Amber mengenakannya ketika para prajurit disambut pulang. Makna tindakan tersebut tidak mungkin disalahartikan. Bella baru saja menyatakan dirinya sebagai nyonya sejati kastel. Calix menjawabnya dengan memberikan Amber gaun milik perempuan yang dahulu memegang tempat tersebut sebelum dirinya. Pertarungan untuk Great Hall bahkan belum dimulai, tetapi Amber tidak lagi berdiri sendirian. Ia memiliki sekutu di timur. Ia sudah membuka kembali jalan menuju keluarganya. Ia memiliki bukti tentang skema Bella. Ia memiliki seorang suami yang akhirnya mengatakan apa yang ia rasakan alih-alih bersembunyi di balik kewajiban. Dan sekarang Calix sedang meletakkan salah satu simbol paling pribadi dalam sejarah Talesdo ke dalam tangan Amber. Untuk pertama kalinya, Amber tidak lagi sekadar mencoba menghindari akhir menyedihkan dari kehidupan sebelumnya.
Ia sedang membangun kehidupan yang benar-benar baru. Dan ujian berikutnya akan berlangsung di depan semua orang di dalam Great Hall, tempat seluruh penghuni Talesdo akan melihat siapa yang sebenarnya mereka akui sebagai Duchess mereka. Kalau kalian ingin melihat apakah Amber mampu mengubah jamuan milik Bella sendiri menjadi momen yang membuktikan siapa yang benar-benar pantas berdiri di sisi Calix, jangan lupa subscribe dan terus ikuti kisah ini. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian apakah Calix benar-benar sudah berubah atau Amber masih punya alasan untuk tetap berhati-hati? Dan kalau kalian menikmati bagian ini, tekan like dan bagikan kepada teman yang suka slow burn romance, balas dendam politik, dan cerita kesempatan kedua.